Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1021. Tangisan nyaring Zhao Yan menggemuruh di udara saat dia terlempar karena kekuatan panah, darah segar muncrat dari dadanya. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan kaget. Apalagi Zhao Yan pun tidak bisa menahan panah Li Luo. Apakah Li Luo akan menghabiskan dua ahli di tingkat resonansi surgawi kecil dalam satu pertarungan? Mata mereka mengikuti Zhao Yan, yang melayang di udara seperti layang-layang yang talinya dipotong. Mereka berasumsi bahwa ini akan menjadi akhir baginya. Namun, Zhao Yan tiba-tiba menggeliat dan kemudian melesat dengan kecepatan gila-gilaan. Ada lubang menganga di bagian depan dada, tapi dia berhasil mempertahankan hidupnya. Selamatkan aku, Zhao Yan berteriak. Sekarang benar-benar acak-acakan. Tidak terlalu jauh darinya, para elit lain dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao mendekat. Mereka ngeri melihat keadaannya dan memutuskan untuk mengutamakan penyelamatan daripada mempertahankan diri dari pemboman cahaya emas. Orang yang tangguh. Li Luo menghela nafas saat melihat ini. Pada saat ini, dia telah benar-benar menghabiskan seluruh kekuatan resonansi di tubuhnya dan hanya bertahan di udara dengan bantuan sayap energinya dari tubuh naga yang disucikan 9 sisik. Gelang merah tua itu sekarang redup, dan aliran energi merah tua perlahan terhenti. Mencoba menghabisi Tian Miao dan Zhao Yan secara berturut-turut ternyata sangat merugikan Li Luo. Oleh karena itu, dia tidak mempunyai kekuatan lagi untuk menghabisi Zhao Yan meskipun dia tahu bahwa lawannya juga berada di garis akhir. Individu yang lebih kuat dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao telah tiba untuk memberikan bantuan. Pada saat yang sama, condor perunggu cakar emas ilahi dari pohon kuno menyerang tanpa memandang bulu. Saat Li Luo menyaksikan penyesalan di matanya, banyak anggota garis darah Kaisar Surgawi Zhao menangkap Zhao Yan. Mereka kaget melihat luka parah di dada, sehingga mereka buru-buru mengeluarkan pil untuk membantu lukanya sementara mereka mundur dengan cepat. Zhao Yan menelan pil itu dengan cepat, namun wajahnya tetap pucat dan kekuatan resonansinya tampak dalam kekacauan total. Jelas sekali, dia terluka parah oleh panah Li Luo. Sialan, Li Luo bajingan itu. Aku pasti akan menemukan kesempatan untuk menghabisinya setelah ini. Aku akan memberitahu dia bahwa dia akan mati di usia muda tidak peduli betapa berbakatnya dia. Zhao Yan berteriak dengan mata penuh kemarahan dan kebencian. Dia sangat marah dan kecewa setelah dikalahkan oleh Li Luo di depan umum. Zhao Yan menutupi giginya dan berkata, "Ayo mundur." Namun, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada saat berikutnya dan berteriak, "Awas!" Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sesosok tubuh berlari dari kanan mereka seperti hantu. Ada 9 mutiara surgawi yang bersinar menyilaukan di belakangnya, terus-menerus menyedot energi alam duniawi. Li Lingjing. Zhao Yan berteriak ngeri. Li Lingjing dengan kuat mencengkeram tongkat piton bambu biru laut miliknya. Dia menatap Zhao Yan dengan matanya yang gelap dan jernih. Tidak ada emosi yang terlihat di pipinya yang putih dan cantik. Sosok cantiknya meluncur di antara mereka seperti ular piton yang tersembunyi, siap menyerang. Saat dia menyerang ke bawah menuju tengkorak Zhao Yan, itu meninggalkan bayangan tongkatnya yang terbungkus sinar beracun. Serangan diam-diamnya mengejutkan semua orang. Seolah-olah dia mengira Zhao Yan akan terluka parah dan meramalkan bahwa dia akan berlari melewatinya. Dia mengabaikan semua orang yang berusaha melindunginya, dia hanya punya satu target. Wajah para elit berubah total dalam sekejap. Zhao Yan terluka parah untuk menghindari serangan ini. Mengepalkan gigi, mereka mengumpulkan setiap kekuatan resonansi yang merekita-liki, memberi energi pada senjata di tangan mereka dan melancarkan serangan ganas terhadap organ vital Li Lingjing. Itu adalah langkah yang cerdas. Mereka ingin memaksa Li Lingjing menyerah dalam membunuh Zhao Yan dan membuatnya membela diri. Namun, mereka telah meremehkan kekejaman dan tekad Li Lingjing. Sebaliknya, dia bahkan tidak berpikir untuk menghindari serangan mereka. Menghadapi mereka secara langsung, serangan ganas itu menghantam tubuh mungilnya, menumpahkan darahnya. Sebagai imbalannya, Zhao Yan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tongkatnya mendatanginya. Itu seperti suara semangka yang jatuh ke tanah dan pecah. Kepala Zhao Yan meledak, mengirimkan darah dan materi otak terbang ke segala arah, mendarat di wajah para elit dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao. Hal ini membuat mereka linglung selama beberapa saat. Mereka menatap kosong ke wajah Li Lingjing yang imut dan tanpa emosi. Mereka tidak mengharapkan kekejaman dari wanita cantik seperti itu.
Dia rela mengorbankan lengan kiasannya untuk mengambil nyawa. Setelah membunuh Zhao Yan, Li Lingjing mengabaikan serangan ganas yang menimpanya dan mundur tanpa ragu-ragu. Adapun beberapa ahli dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao, mereka menatap kosong ke arah zombie tanpa kepala di sebelah mereka, gemetar dengan kaki menempel di tanah. Zhao Yan telah meninggal dengan cara yang mengerikan tepat di depan mata mereka sendiri. Bahkan orang-orang yang menonton dari pinggir lapangan pun menatap kejadian itu dengan kaget. Zhao Yan, talenta paling luar biasa dari generasi sebelumnya dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao, telah mati begitu saja. Zuzu dari garis darah Kaisar Surgawi Zhu, Zhongsa dari perguruan tinggi kuno asal Surgawi, dan yang lainnya menarik napas dalam-dalam saat mereka mengamati sosok Li Lingjing yang mundur dengan rasa takut di mata mereka. Duo yang terdiri dari Li Lingjing dan Li Luo adalah dua kuda hitam paling tak terduga dalam ekspedisi ke Gua Resonansi Spiritual. Li Luo juga menghirup udara dingin dalam-dalam saat dia menyaksikan dengan terkejut. Dia juga tidak menyangka akan ada serangan diam-diam dari Li Lingjing. Selain itu, dia membiarkan dirinya terluka demi mengambil nyawa Zhao Yan. Itu adalah keputusan tanpa ampun yang menunjukkan betapa berdarah dinginnya dia sebenarnya. Namun, Li Luo tidak bisa menahan tawa setelah momen keterkejutan itu berlalu. Itu karena pukulan terakhir Li Lingjing terlalu sempurna. Dengan kematian Zhao Yan, garis darah Kaisar Surgawi Zhao telah kehilangan pemimpin mereka. Mereka tidak lagi menjadi ancaman di Gua Resonansi Spiritual, dan tentu saja, mereka tidak akan mendapat bagian dari buah pencerahan asal apapun. Mengenai apakah membunuh Zhao Yan akan menimbulkan kemarahan garis darah Kaisar Surgawi Zhao, Li Luo tidak mempedulikannya saat ini. Bagaimanapun, telah terjadi ketegangan yang membara antara kedua garis keturunan tersebut selama bertahun-tahun. Banyak talenta dari kedua belah pihak telah meninggal karena berbagai cara selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, menambahkan Zhao Yan ke dalam tumpukan mungkin bukan masalah besar. Saat Li Luo menghela nafas lega atas kematian Zhao Yan, dia merasakan sejumlah besar energi datang dari belakangnya. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menghujani dia lagi. Untungnya, semuanya terhalang oleh perisai energi Li Jingtao. Namun, retakan terus-menerus muncul pada perisai berbintik-bintik ketika diadu dengan rangkaian serangan yang padat dan terus-menerus. Meskipun Li Jingtao telah menunjukkan kemahirannya dalam seni pertahanan, masih ada tanda-tanda samar bahwa ia akan menyerah pada akhirnya. Li Jingtao dengan getir mengertakkan giginya dan terus bertahan. Sayangnya, bercak darah sudah terlihat di telapak tangannya. Namun, dia tidak berani mundur, karena dia tahu bahwa Li Luo, yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya, ada tepat di belakangnya, mengandalkan dia. Adik ketiga, cepatlah. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat cahaya keemasan turun deras, Li Jingtao akhirnya tidak bisa bertahan. Dengan ledakan keras, perisai berlian 6 karapas pecah. Aliran cahaya keemasan melesat langsung ke arah Li Luo. Li Luo sedikit terkejut dengan kejadian tersebut, tetapi dia segera mengaktifkan sayap energinya, bersiap untuk menghindar. Namun, tepat pada saat ini, sosok cantik bergegas mendekat. Melambaikan tongkat piton bambu biru laut di tangannya, sinar cahaya beracun mengembun di hadapannya, berbenturan langsung dengan aliran cahaya keemasan yang tak ada habisnya. Tabrakan energi itu seperti bencana dahsyat yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Li Luo memandang Li Lingjing, yang baru saja muncul di hadapannya. Dia masih mengeluarkan darah, dengan luka berserakan di sekujur tubuhnya. Dia segera mengeluarkan kipas bulu kayu hitam. Dengan sekali gesek, seberkas cahaya putih diam-diam menimpa tubuhnya, mengobati semua lukanya. Li Lingjing menoleh sedikit dan kembali menatapnya. Dia berkata sambil bercanda, selamat telah menjadi individu paling penting dalam pertempuran hari ini. Li Luo telah membunuh Tian Miao, yang sudah setengah langkah memasuki tingkat resonansi surgawi kecil, dengan satu pukulan. Dia kemudian melukai Zhao Yan dengan serangan lainnya. Bisa dibilang, Li Luo memang memberikan kontribusi paling besar dengan penampilannya yang spektakuler. Mendengar ini, Li Luo tersenyum tak berdaya. Jika Zhao Yan tidak memaksakan tangannya, dia tidak akan mengungkapkan semua kartunya untuk menghabisinya. Kalau dipikir-pikir lagi, bajingan itu baru saja mendekati kematian. Namun, hal yang paling menyusahkan saat ini bukanlah garis darah Kaisar Surgawi Zhao, melainkan banyaknya jumlah burung kondor perunggu cakar emas ilahi. Tidak ada cara bagi mereka untuk mendekati pohon kuno dengan perlindungan condor, apalagi mendapatkan buah pencerahan asal. Li Luo menggaruk kepalanya saat dia melihat pemandangan yang indah.
Mereka kalah jumlah. Namun, saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan, dia mendengar suara samar yang menarik perhatiannya. Rupanya itu semacam hentakan yang berirama. Bersamaan dengan suara aneh itu, Li Luo juga memperhatikan bahwa burung condor yang berputar-putar di sekitar pohon kuno itu tampak agak tenang. Li Luo menyipitkan matanya saat melihat area di belakang pohon kuno kemudian, pandangannya tiba-tiba berkedip. Sebuah pondok jerami muncul di padang yang sebelumnya kosong. Di halaman kecil pondok jerami itu adalah seekor kera putih yang memegang ulekan batu dan menggiling obat. Bunyi yang dia dengar sebelumnya berasal dari ulekan batu di tangannya. Orang lain juga memperhatikan perubahan tiba-tiba ini, jadi perhatian mereka beralih ke sana. Dalam sekejap, seluruh dunia tampaknya menjadi sunyi dengan pengecualian pukulan berkelanjutan ulekan batu. Suara hantaman alu batu bergema berulang kali di seluruh dataran. Itu adalah pemandangan aneh yang membuat semua orang menonton dari kecurigaan dengan curiga. Pertarungan kacau telah berhenti sekarang. Dengan kematian Tian Miao dan Zhao Yan, masalah telah mencapai kesimpulan, meskipun tidak terduga. Wajah orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Zhao benar-benar jelek, seolah-olah mereka sedang berduka atas kematian orang tua mereka. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melihat zombie tanpa kepala yang dibawa kembali. Mereka hanya gemetaran. Namun, hal itu disebabkan oleh kombinasi rasa takut dan marah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang terkuat di antara mereka, Zhao Yan, akan mati di sini. Tidak mungkin, tidak mungkin, Zhao Jingyu mendengus berulang kali. Wajahnya pucat pasi dan matanya penuh ketakutan. Dia tidak dapat memahami bagaimana Zhao Yan tingkat resonansi surgawi kecil telah terluka parah oleh Li Luo. Memanfaatkan sepenuhnya kesempatan itu, Li Lingjing telah menghabisinya. Wajah Zhao Zhenjiang juga sangat muram. Kesimpulannya seperti itu berada di luar imajinasi siapapun. Bagaimanapun juga, garis darah Kaisar Surgawi Zhao telah menang atas garis darah Kaisar Surgawi Li selama beberapa dekade. Kapan terakhir kali mereka mengalami kekalahan yang menyedihkan? Selain itu, semua ini disebabkan oleh udik dari benua ilahi luar. Li Luo hanya berhasil melukai saudara Zhao Yan dengan parah karena bantuan dari luar. Jika dia mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara kita akan menghabisinya dengan satu tebasan. Mata Zhao Zhenjiang hampir putus asa ketika dia melanjutkan, ini hanyalah cara yang tidak lazim dan curang dalam melakukan sesuatu. Hari ini, dia menggunakan metode tidak bermoral untuk membunuh seorang jenius dari garis keturunan kita. Di masa depan, garis darah Kaisar Surgawi Zhao juga bisa gunakan metode seperti itu untuk membunuh. Meskipun dia berbicara dengan berani, Zhao Zhenjiang tahu betul di dalam hatinya. Dengan kematian Zhao Yan, kekuatan darah Kaisar Surgawi Zhao telah berkurang secara signifikan. Hal ini akan sangat mempengaruhi peluang mereka untuk bersaing memperebutkan buah pencerahan asal. Jika garis darah Kaisar Surgawi Li terus mengejar kita setelah saudara Zhao Yan meninggal, salah satu dari mereka berkomentar dengan cemas. Kita akan bergandengan tangan dengan garis darah Kaisar Surgawi King. Jika Li Luo dan kelompoknya terus memaksa kita akan melawannya sampai mati. Jika kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang baik, mereka juga bisa melupakannya. Zhao Zhenjiang menjawab dengan ekspresi kejam di wajahnya. Namun, jika mereka bertindak bersama dengan garis darah Kaisar Surgawi King, posisi relatif mereka akan berubah. Qin Ying dan Qin Yi telah lama menghentikan serangan mereka dan menyaksikan situasi yang terjadi dengan emosi yang kompleks. Sama seperti yang lainnya, mereka tidak menyangka pertarungan akan berakhir seperti itu. Li Luo kejam dan tegas. Hanya dalam waktu singkat, dia telah merenggut nyawa dua ahli terkuat dari pihak mereka. Qin Ying adalah yang paling terkejut. Beruntung Li Luo tidak mengejarnya. Kalau tidak, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama seperti dua lainnya. Sebaliknya, dia merasa hampir senang karena Zhao Yan berada di depan dan tengah, menyerap semua kebencian dan balas dendam selama ini. Jika tidak, dia juga akan terjatuh. Li Luo benar-benar kejam. Qin Ying menghela nafas. Saudaraku terkasih, jangan takut. Li Luo hanya berhasil melakukan itu karena memanfaatkan bantuan eksternal dari makhluk roh. Karena dia telah mengungkapkan semua kartu asnya sekarang, itu tidak akan mudah baginya, untuk membuat kita lengah lagi, Qin Yi meyakinkan yang lain dengan lembut dari samping. Bakatnya sebanding dengan ayahnya, Li Taixuan. Jika diberi lebih banyak waktu, dia pasti akan mendapatkan posisi naga tersembunyi di 5 pasukan penjaga naga surgawi. Mendengar ini, Qin Ying menanggapinya dengan tawa pahit. Tolong jangan katakan kata-kata ini kepada Aula Master.
Dia paling membenci kata-kata seperti itu. Qin Yi kembali menatapnya tanpa daya. Kebencian ibunya terhadap Li Taixuan dan Tan Thailand sangat mengakar. Akibatnya, dia juga sangat tidak menyukai Li Luo. Jika dia mendengar komentar seperti itu dari putrinya sendiri, dia mungkin akan meledak marah. Melihat situasinya sekarang, Li Luo lebih unggul. Haruskah kita terus melawannya? Qin Ying bertanya. Qin Yi merenungkannya sejenak. Situasinya sudah berubah sekarang. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya dan keputusannya. Ketika dia selesai berbicara, dia melihat ke pondok jerami misterius di kejauhan. Matanya yang menawan sedikit berkedip. Pasukan lain dari berbagai kekuatan juga mundur dan berkumpul kembali. Pada saat yang sama, orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Li juga dengan cepat berkumpul kembali. Namun, kali ini yang lain jauh lebih tenang, terutama yang berasal dari faksi darah naga, tanduk naga, dan tulang naga. Tatapan mereka samar-samar melewati Li Luo dengan ketakutan dan keterkejutan di dalam diri mereka. Serangan Li Luo yang cepat dan sigap tidak hanya membuat musuhnya terkejut, tapi juga rekan satu timnya sendiri. Tidak terkecuali Li Wuyuan, Li Qingfeng, dan Li Hongli. Tak satu pun dari mereka mengira Li Luo menyembunyikan begitu banyak kartu as di balik lengan bajunya. Ekspresi Li Qingfeng adalah yang paling membingungkan. Dia awalnya mengira bahwa kesenjangan kekuatan antara dia dan Li Luo tidak terlalu besar. Sayangnya, pertarungan sebelumnya telah mengubah pemahamannya sepenuhnya. Meskipun Li Luo telah meminjam kekuatan eksternal, itu tetap merupakan kekuatan yang dia miliki. Jika seseorang dipaksa dalam situasi hidup dan mati, mereka tidak punya pilihan selain menerima nasibnya jika mereka tidak memiliki cukup kekuatan. Orang yang meninggal tidak punya hak untuk mengkritik metode pihak lain. Pada saat yang sama, Li Wuyuan juga demikian. Dia awalnya sopan kepada Li Luo karena kehadiran Li Lingjing. Namun, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan Li Luo sebagai seseorang yang berada pada level yang sama sekarang. Li Wuyuan memecah kesunyian dengan tawa kering. Saudara Li Luo, kamu pasti telah membuat garis darah Kaisar Surgawi Li merasa bangga hari ini. Itu hanyalah kekuatan eksternal, tidak ada gunanya disebutkan, jawab Li Luo dengan rendah hati. Dia tidak membuang waktu lagi untuk mengobrol dengan Li Wuyuan. Dia berbalik ke arah Lu Qinger dan berkata sambil tersenyum, kamu sendiri benar-benar mengesankan. Kamu berhasil menghalangi Qin Yi tanpa banyak kesulitan. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa Lu Qinger telah menghentikan langkah Qin Yi, memaksanya ke dalam situasi di mana dia tidak dapat melakukan gerakan apapun melawan yang lain dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Lu Qinger terkekeh dan menjawab, kamu tidak mungkin satu-satunya yang tumbuh lebih kuat kan? Itu benar, kata Li Luo sambil tersenyum. Fondasi Bank Naga Emas tidak dapat diduga. Wajar saja jika dia bisa melesat ke depan. Setelah itu, matanya beralih ke pohon kuno di tengah dataran. Kerumunan besar burung condor telah menahan permusuhan mereka sejak suara hantaman alu mulai bergema dari pondok jerami di kejauhan. Mereka hanya menyaksikan sambil tetap duduk di antara rimbunnya dedaunan pohon. Ini adalah pemandangan yang membuat banyak orang bingung. Bagaimana suara tanaman herba yang digiling dari dalam pondok jerami bisa mengendalikan condor? Apa sebenarnya pondok jerami itu? Apakah keraputi itu makhluk hidup atau binatang bangkai? Dihadapkan pada begitu banyak pertanyaan, pasukan dari berbagai kekuatan tidak berani melakukan tindakan tergesa-gesa. Meskipun demikian, beberapa dari mereka mulai merasakan sedikit ketidaksabaran seiring berjalannya waktu, terutama mereka yang menatap dengan iri pada buah asal pencerahan. Mereka mulai gelisah dengan gelisah. Kini setelah para condor tertidur, sepertinya ini adalah kesempatan sempurna untuk merebut buah pencerahan asal sebelum situasinya berubah. Ini adalah sesuatu yang juga disadari oleh Li Luo dan yang lainnya. Sepupu Lingjing, saudara Wu Yuan, kalian bisa mencoba memetik buah pencerahan asal. Saat ini kita berada di atas angin, karena tim lain tidak akan berani bersaing dengan kita secara sembarangan. Selama kita tidak memonopoli semuanya, dari buah asal pencerahan, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan beberapa, kata Li Luo setelah memikirkannya. Li Lingjing secara alami menerima permintaannya. Li Wuyuan ragu-ragu sejenak, tetapi setelah mengingat betapa ganasnya Li Luo sebelumnya, dia tidak keberatan. Pertempuran sebelumnya tidak diragukan lagi telah mengukuhkan Li Luo sebagai pemimpin pasukan sekarang. Saat Li Lingjing dan Li Wuyuan hendak mengambil tindakan, kekuatan lain juga mengirimkan elit mereka untuk mendapatkan buah berharga. Namun, saat mereka mendekati harta karun, tiba-tiba terdengar suara dari pondok jerami. Semua orang menoleh.
Kera putih telah memukulkan alu batu ke dinding di sisinya. Suara jernih dan tajam terdengar. Beberapa saat kemudian, semua orang menyaksikan dengan tak percaya ketika beberapa burung condor perunggu cakar emas terbang keluar dari pohon kuno dan menggunakan paruh tajam mereka untuk memetik buah pencerahan asal. Mereka mengepakkan sayapnya sebelum terbang dan menjatuhkan buah-buahan itu ke dalam pondok jerami. Kerumunan menatap pohon yang kini kosong, harapan mereka pupus. Buah pencerahan asal yang telah mereka kejar dengan susah payah telah menghilang dalam sekejap mata. Begitu melihat pondok jerami itu, mereka tahu bahwa itu adalah tempat yang misterius. Sekarang setelah semua buah pencerahan asal jatuh ke dalam, siapa yang berani mengambil tindakan? Adegan ini menimbulkan kemarahan dari kelompok tersebut, dan bahkan Li Luo pun merasa sedikit terkejut. Li Lingjing berhenti dan bertanya, bagaimana kalau kita pergi? Li Luo menghela nafas. Apa lagi yang bisa dia lakukan sekarang? Li Luo bukan satu-satunya yang merasa pusing dengan situasi ini. Yang lain dari berbagai kekuatan juga melihat ke dalam pondok jerami yang cukup jauh, dan jatuh ke dalam keheningan yang canggung. Meskipun demikian, hanya berdiri di sini dan melihat tidak akan menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, kelompok-kelompok tersebut mulai mendekati pondok jerami itu dengan hati-hati, memikirkan langkah mereka selanjutnya setelah semakin dekat dengannya. Tidak ada harapan untuk kemajuan mereka. Setelah beberapa saat, mereka semua berkumpul di depan pondok jerami. Mu Yao dan orang-orang dari garis keturunan Qing dan Zhao terus berkumpul bersama. Mereka mengawasi dengan mata waspada sambil menjaga jarak aman, melirik Li Luo dari waktu ke waktu. Li Luo hanya menanggapi mereka dengan senyuman ramah. Meskipun demikian, tidak ada cara bagi mereka untuk lengah tidak peduli betapa ramahnya dia, terutama setelah melihat tindakannya sebelumnya. Pada titik ini, Zhong Sa dari perguruan tinggi kuno asal surgawi mengeluarkan batuk kering. Ia berkata sambil tersenyum, semuanya, tampilan pondok ini agak aneh. Pondok ini juga berisi semua buah pencerahan asal, aku menyarankan agar kita berhenti berdiskusi di antara kita sendiri dan memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah yang ada terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Menurut kalian? Li Luo mengangguk. Tidak ada masalah denganku. Sekarang setelah dia menempatkan dirinya di antara kemacetan, akan sangat bagus jika dia bisa beristirahat dari pertempuran dan memulihkan kekuatan resonansinya. Qin Ying dan Mu Yao saling melirik. Mereka bisa merasakan lemahnya kekuatan resonansi yang datang dari Li Luo sekarang karena dia telah menghabiskan sebagian besar energinya selama pertempuran sebelumnya. Namun, dia mendapat perlindungan dari Li Lingjing dan Li Wuyuan saat ini. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya. Qin Yi juga mengungkapkan senyuman ringan. Apa yang dikatakan saudara Zhong Sa benar sekali. Pada titik ini, Zuzu dari garis darah Kaisar Surgawi Su tertawa keras. Mengapa kita tidak bekerja sama dan melihat apakah kita dapat menghancurkan pondok itu? Dihadapkan pada sarannya yang sepertinya mengecewakan, Li Luo mengangguk setelah mengecewakan. Itu memang salah satu cara untuk melakukannya. Mari kita lihat seberapa tahan lama pondok jerami ini. Jika pondok jerami itu memang sangat rapuh, mereka bisa menghancurkannya sepenuhnya dan menyingkirkan variabel-variabel yang tidak diketahui. Jika tidak, mereka bisa memikirkan ide lain. Mendengar ini, para pemimpin dari regu lain juga mengangguk setuju setelah berpikir sejenak. Gelombang besar kekuatan melonjak pada saat berikutnya. Mereka bekerja sama dan menyerang pondok yang tampak sederhana dan ganas. Semua orang menyaksikan tanpa mengedipkan mata. Semua serangan mereka terbang ke arah dinding batu yang menopang atap jerami, dan sebelum ekspresi bingung semua orang, dinding batu itu menelan semuanya. Ia hanya menerima semua serangan mereka dan menyerapnya sepenuhnya seperti semacam lubang hitam. Dengan gabungan kekuatan mereka, mereka bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung. Namun mereka bahkan tidak meninggalkan satupun goresan pada struktur aneh di depan mereka. Semuanya telah hilang dengan bersih tanpa bekas. Banyak orang yang menyaksikan dengan wajah kaget. Li Luo, sebaliknya, tetap tenang. Jelas, dia mengharapkan hasil seperti itu. Dia telah menyetujui saran tersebut sebelumnya hanya untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Sekarang dia yakin bahwa menghancurkan pondok itu adalah hal yang mustahil. Jika dia tidak bisa memaksakan diri, apalagi yang bisa dia lakukan? Semua orang terdiam sekali lagi. Mata Qin Yi berkedip sebentar saat dia menatap pondok jerami itu beberapa saat kemudian. Oh, keheningan berlanjut beberapa saat sebelum seseorang berteriak, suara alu yang digiling sepertinya sudah berhenti.
Wajah Liluo sedikit berubah saat mendengar ini. Benar saja, suara dentuman itu tiba-tiba menghilang. Apa maksudnya ini? Pada saat ini, Liluo dapat mendengar langkah kaki samar dari pondok. Langkah kaki itu berjalan menuju pintu kayu. Mungkinkah kera putih misterius yang sedang bergerak masuk ke dalam? Semua orang segera bersiaga saat mereka fokus pada suara langkah kaki. Ketika semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, langkah kaki itu berhenti di balik pintu kayu. Semua orang menahan napas. Derit lembut perlahan terdengar di udara. Pintu kayu berbintik-bintik itu perlahan terbuka. Kera putih muncul. Matanya dipenuhi dengan perubahan hidup. Dia hanya mengalihkan pandangannya melewati orang-orang di luar pondok sebelum dia berkata dengan suara yang agak serak, pondok obat adalah tempat yang paling penting. Semua orang yang datang harus pergi. Pelanggar akan dihukum. Saat orang banyak mendengarkan kata-kata samar kera putih, semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka bisa merasakan aura berbahaya yang terpancar dari dirinya. Kera putih jelas bukan musuh yang bisa mereka atasi. Tapi, buah pencerahan asal semuanya ada di dalam. Mereka enggan menyerah begitu saja tanpa perlawanan. Kera putih tidak mempedulikan satupun dari mereka dan hendak menutup pintu kayu. Melihat hal tersebut, massa pun panik. Mereka merasa jika kesempatan ini dilewatkan, pintu kayu itu mungkin tidak akan terbuka lagi. Saat semua orang bingung harus berbuat apa, sebuah suara selembut air tiba-tiba berkata, "Senior kera putih, aku ditugaskan untuk datang ke sini dan mengambil obat. Bolehkah aku masuk?" Semua orang tercengang. Mata mereka beralih ke asal suara. Orang yang berbicara adalah Qin Yi. Bahkan Liluo memandangnya dengan bingung. Apa yang dia maksud dengan itu? Ditugaskan datang ke sini dan mengambil obatnya. Oleh siapa? Obat apa yang bisa mereka kumpulkan dari sini? Selain itu, bagaimana Qin Yi mengetahui informasi seperti itu? Liluo memandang yang lain dari berbagai kekuatan, termasuk Liu Yuan, Zhu Zu, dan Zhong Sa. Mereka semua sama bingungnya. Jelas sekali, tidak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sedang terjadi. Dari mana Qin Yi mengetahui hal ini? Yang paling penting, apakah ini akan berhasil? Pikiran liar melintas di benak setiap orang dengan kecepatan kilat. Di saat yang sama, mereka semua menatap kera putih untuk melihat reaksinya. Semua orang dapat melihat bahwa kera putih juga tertegun sejenak. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Qin Yi. Kenangan yang tak bisa dijelaskan sepertinya muncul ke permukaan di dalam diri mereka. Keadaan aneh ini berlangsung beberapa saat sebelum akhirnya dia membuka mulut. "Oh, kamu di sini untuk mengambil obatnya. Kalau begitu, kamu boleh masuk." Mendengar kata-kata ini, semua orang kaget. Mereka semua berteriak dengan gembira, "Kera putih senior, kami juga di sini untuk mengambil obat." Ketika kera putih mendengarnya, dia perlahan menjawab, "Kamu memerlukan plakat tetua untuk mengambil obatnya. Tolong tunjukkan padaku." Semua orang tercengang saat mendengar ini. Plakat aneh apa? Mereka semua mengira bisa menipu kera. Namun, sepertinya kera putih cukup pintar. Saat semua orang mengutuknya di dalam hati, Qin Yi mengambil beberapa langkah ke depan. Dia mengulurkan tangan gioknya, dan sebuah plakat merah muncul di telapak tangannya. Di plakat itu ada ukiran kuno kata, resonansi. "Kera putih senior, ini plakatnya," kata Qin Yi lembut dengan bibir merahnya. Kera putih mengangkat tangannya, dan plakat merah tua terbang dari tangan Qin Yi. Dia mengamati plakat itu sebentar sebelum mengangguk setuju. "Ini memang plakat yang tepat. Kamu boleh masuk." Semua orang tercengang saat mendengar ini. Mereka semua mulai panik. Jika hanya Qin Yi yang bisa masuk, bukankah semua harta karun akan jatuh ke tangannya? Liu Yuan mau tidak mau berkomentar dengan ekspresi muram di wajahnya, "Perikin, dia datang dengan semua persiapan. Kita semua telah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini. Tidak adil jika hanya kamu saja yang pulang dengan membawa hadiah kan?" Zuzu menambahkan, jelas sedikit tidak senang juga. Para pemimpin dari berbagai kekuatan mulai menyuarakan ketidaksenangan mereka juga. Meskipun Qin Yi populer di antara mereka, dia masih pucat jika dibandingkan dengan buah asal pencerahan. Harta karun adalah untuk mereka yang memiliki afinitas. Siapa yang bisa kamu salahkan jika kamu tidak mempersiapkannya terlebih dahulu? Qin Ying mendengus dingin saat melihat kerumunan yang gaduh. Pada saat yang sama, dia menatap mereka dengan mata tidak ramah. Zuzu tidak terpengaruh dan dia balas berteriak, "Aku tidak peduli. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, aku tidak akan membiarkanmu memasuki pondok dengan mudah."
Orang lain di sekitarnya juga menyuarakan sentimennya, mencoba memberi tekanan pada Qin Ying dan kelompoknya untuk memaksa mereka menyerah. Terlepas dari semua janji itu, tidak ada kemarahan di wajah cantik Qin Yi. Dia hanya tersenyum dan berkata pada mereka, "Aku sudah menyerahkan plakatku. Jika kalian ingin menghentikanku, kera putih senior ini mungkin sengaja mengambil tindakan. Aku tidak tahu apakah kalian semua merelakan nyawa kalian untuk melihatnya, jika dia mau." Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Bahkan Zuzu mengerutkan keningnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah kera putih. Dia tampak seperti penjelmaan teror. Jika dia bertindak, tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Namun, apakah dia benar-benar akan mengambil tindakan? Semua orang merasa sedikit curiga, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk mencobanya. Qin Yi melanjutkan dengan suara lembut, "Jangan khawatir, semuanya, aku akan masuk dan melihat-lihat dulu. Jika aku benar-benar mendapatkan beberapa kesempatan, mungkin aku bisa berbagi beberapa." Penonton langsung terharu saat mendengar hal tersebut. Lagi pula, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki pondok jerami itu. Akan menjadi kejutan yang menyenangkan jika Qin Yi benar-benar bersedia memberi mereka sebagian kuenya nanti. Dengan itu, mereka yang sebelumnya menentangnya tersenyum cerah. Peri Qin adalah yang terbaik. Wajah Zuzu dan Li Wuyuan berubah saat melihat ini. Situasinya menjadi tidak pasti, Qin Yi sulit untuk ditangani. Dia berhasil membuat banyak orang memihaknya hanya dengan beberapa kalimat. Semua orang sekarang hanya berharap beruntung. Namun, dialah satu-satunya yang akan memasuki pondok itu, jadi dialah yang menentukan harta apa yang akan dia dapatkan di dalamnya. Bahkan jika dia membagikan sisa makanan kepada mereka nanti, siapa yang bisa meliriknya? Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Saat mereka menggaruk-garuk kepala, Qin Yi memasuki pondok dan berdiri di belakang kera putih. Kera putih mulai menutup pintu kayu itu perlahan. Namun, Li Luo tiba-tiba melangkah maju saat ini dan berteriak, "Kera putih senior, tunggu-tunggu. Kera putih senior, mohon tunggu sebentar." Semua orang tercengang saat mendengar teriakannya yang tiba-tiba. Mata mereka semua tertuju pada Li Luo. "Berhentilah main-main, Li Luo. Jika kamu membuat kera putih senior marah, kita semua akan mati." Qin Ying mendinginkannya. Dia curiga Li Luo ingin membuat masalah sehingga Qin Yi akan kehilangan kesempatan ini. Selain itu, Qin Yi telah berjanji untuk membagikan sebagian harta jika dia mendapatkannya. "Jika kita gagal karena kamu, yang lain tidak akan senang karenanya." Kata-kata Qin Ying licik saat dia mencoba menggunakan kata-kata Qin Yi sebelumnya untuk mengadu domba banyak orang di dekatnya. Bisikan pecah di antara kerumunan begitu mereka mendengarnya. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengkritik Li Luo. Mereka masih mewaspadai Li Luo setelah dia membunuh Tian Miao dan Zhao Yan sebelumnya. Li Luo tidak peduli dengan keberatan Qin Ying. Matanya tertuju pada kera putih saat pikiran berubah. Pondok itu berisi banyak harta karun. Dia telah bekerja sangat keras untuk mencapai tahap ini, jadi bagaimana dia bisa duduk-duduk dan menyaksikan Qin Yi mengambil bagian terbesar tanpa melakukan perlawanan. Dari apa yang dia lihat sebelumnya, seseorang perlu memiliki plakat tetua untuk memastikan status mereka sebelum mereka masuk ke pondok. Mengenai plakatnya, Li Luo pasti tidak memilikinya, dan dia tidak yakin bagaimana Qin Yi bisa mendapatkannya. Namun, plakat tersebut mungkin bukan satu-satunya cara dia untuk membuktikan statusnya. Dari pengalamannya dalam perjalanan ke sini, seni penempaan dewa resonansi dan api resonansi yang diperoleh juga merupakan cara untuk membuktikan statusnya. Meskipun dia tidak tahu orang seperti apa di sekte resonansi kekosongan suci yang bisa mengolah api resonansi yang diperoleh, dia yakin itu terbatas pada orang-orang dengan status yang cukup tinggi. Dalam hal ini, dia mungkin mempunyai hak untuk memasuki pondok jika dia dapat membuktikan identitasnya dengan itu. Dia ingin mencobanya. Mendengar teriakan Li Luo, kera putih berhenti sejenak. Matanya yang agak keruh memandang ke arahnya saat dia perlahan bertanya, "Apakah kamu memiliki plakat tetua?" Qin Yi juga menatap Li Luo dengan mata sedikit bergerak-gerak di belakang kera putih. Mungkinkah dia juga punya benda serupa? Li Luo menjawab dengan suara yang dalam, "Saya tidak memiliki plakat tetua, tetapi saya memiliki cara lain untuk membuktikan status saya. Silakan periksa, kera putih senior." Ketika dia selesai berbicara, dia tidak menunggu untuk menjawab kera putih. Dia berjalan mendekatinya dan mengulurkan tangannya. Mata kera putih yang keruh dan tua tampak berkedip sesaat ketika dia melihat tindakan Li Luo.
Dia terdiam beberapa saat sebelum perlahan mengulurkan tangan. Di hadapan bayangan semua orang, dia memegang telapak tangan Li Luo. Ketika tangan kera menyentuh tangannya, dia merasakan sensasi yang sangat dingin, seperti sentuhan es. Dia tidak bisa menahan bersin beberapa kali. Namun, itu tidak penting saat ini. Dia langsung mengaktifkan seni penempaan dewa resonansi, dan api resonansi yang diperoleh secara bertahap menyala di dalam tubuhnya. Gumpalan api perlahan berpindah dari telapak tangannya ke tangan kera. Setelah ini, Li Luo melihat sedikit kejutan muncul di mata kera putih. Ada harapan. Li Luo sangat terkejut. Saat Li Luo mencoba membuktikan statusnya dengan api resonansi yang diperoleh, dia tidak menyadari bahwa lingkaran aura misterius di dalam tubuhnya mulai bergerak juga. Lambat laun, ia sedikit bergetar. Untuk sesaat, suara aneh bergema di sekeliling mereka. Suara ini tidak terdengar oleh yang lain, hanya oleh Li Luo dan kera putih. Sesaat kemudian, Li Luo melihat kera putih gemetar hebat. Ekspresi keterkejutan melintas di wajahnya saat dia menatap kosong ke arah Li Luo. Napasnya sepertinya menjadi lebih cepat. Ada gumaman halus dan samar-samar keluar dari mulutnya yang runcing. Namun, terlalu samar bagi Li Luo untuk memahami kata-katanya. Yang bisa dia dengar hanyalah kata, suci. Selanjutnya, kera putih melepaskannya. Kera putih senior, bolehkah aku masuk sekarang? Li Luo bertanya dengan gugup. Senyuman muncul di wajah kera putih yang tanpa ekspresi. Dia mengangguk dan menjawab, tentu saja. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Semua orang tercengang saat mereka menatap Li Luo. Mereka tidak mengerti bagaimana dia diberikan hak untuk masuk setelah berjabat tangan dengan kera putih. Jelas sekali, Li Luo tidak mengungkapkan barang identifikasi apapun. Mungkin Li Luo telah membuktikan haknya untuk masuk dengan cara lain. Hei, Li Luo benar-benar tak terduga. Zhu Zhu tersenyum. Dia sepertinya telah melihat Li Luo melakukan hal-hal tak terduga berkali-kali sejak mereka bertemu. Adapun Zhao Zhenjiang, Zhao Jingyu, Mu Yao, dan mereka yang memiliki dendam terhadap Li Luo, wajah mereka sangat suram. Bukan kabar baik bagi mereka bahwa Li Luo telah mendapatkan hak untuk memasuki pondok. Demikian pula, cahaya aneh melewati mata jernih Qin Yi. Li Luo berhasil mendapatkan hak untuk masuk juga. Apa sebenarnya yang dia tunjukkan pada kera putih? Keingintahuan berkembang jauh di dalam hatinya. Li Luo secara alami sangat gembira sekarang karena kera putih telah mengakuinya. Tidak diragukan lagi, pondok jerami itu adalah harta karun terbesar di gua resonansi spiritual. Dia tidak bisa hanya duduk dan melihat Qin Yi mengambil semuanya. Bagaimanapun, dia sudah mengambil keputusan sebelumnya. Jika dia benar-benar tidak bisa masuk, dia akan tetap di luar dan menunggu Qin Yi keluar kembali. Lalu, dia harus menjadi penjahatnya sekali ini. Kedua belah pihak telah menjadi musuh selama ini. Dia benar-benar tidak perlu menunjukkan belas kasihan di sini. Dia buru-buru berjalan dan berdiri di belakang kera putih juga. Qin Yi melirik dan berkata sambil tersenyum ringan, Kepala Naga Li Luo, kamu benar-benar banyak akal. Kamu benar-benar berhasil memanfaatkan peluang yang menentukan ini. Tidak heran kamu berhasil mencapai kesuksesan yang kamu miliki hari ini. Petik 2. Li Luo menjawab sambil tersenyum, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan upaya yang telah kamu lakukan untuk mempersiapkan hal ini, Peri Qin. Sepertinya kamu sudah mengetahui tentang pondok ini jauh sebelumnya. Aku bertanya-tanya, bagaimana kamu bisa mendapatkan informasi pondok itu? Jika kamu bersedia berbagi bagaimana kamu bisa meyakinkan kera putih senior untuk mengizinkanmu masuk, aku akan dengan senang hati bertukar informasi denganmu, kata Qin Yi sambil tersenyum halus. Li Luo merenungkannya sejenak. Jika aku mengatakan bahwa kera putih senior mengizinkanku masuk karena menurutnya aku tampan dan anggun, apakah kamu percaya padaku? Sepertinya kamu tidak mau membagikan sumber Anda, Kepala Naga Li Luo, jawab Qin Yi. Li Luo tertawa tanpa mengatakan apapun lagi. Nilai informasi setiap orang jelas tidak setara. Dia tidak akan kehilangan akal hanya karena kecantikannya dan berbagi rahasia pribadinya. Selain itu, dia tidak terlalu tertarik dengan sisi Qin Yi. Kini tidak penting lagi baginya karena dia telah berhasil mendapatkan hak untuk memasuki pondok. Selanjutnya, dia harus memastikan bahwa Qin Yi tidak menimbun semua harta untuk dirinya sendiri. Saat mereka berdua terus berdebat secara verbal, kera putih perlahan-lahan menutup pintu kayu. Kerumunan di luar merasakan keengganan tak berdaya terhadap situasi saat mereka melihat pintu ditutup.
Individu yang tidak sabar seperti Zuzu bahkan mengerahkan kekuatan resonansinya, dengan jelas memikirkan cara untuk memaksa masuk. Namun, Zuzu tetap tenang pada akhirnya. Harta karunnya memang luar biasa, tapi nyawanya bahkan lebih penting. Yang terbaik baginya adalah menunggu dengan tenang di luar untuk saat ini. Dia bisa memikirkan rencana baru ketika Li Luo dan Qin Yi muncul. Kekuatan lain juga memiliki pemikiran yang sama. Karena itu, semua orang mundur agak jauh dan menunggu di luar pondok. Tapi tidak ada yang memperhatikan aliran darah merah yang mengalir tanpa suara melintasi dataran yang jauh. Warnanya merah padam seperti darah segar, mengeluarkan bau busuk dan menyengat. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan menyadari bahwa aliran berwarna merah darah semakin besar dengan kecepatan yang sangat cepat, samar-samar berubah menjadi sungai darah besar yang menyebar ke segala arah dan menyapu seluruh dataran. Di atas sungai darah yang mengalir ada sesosok tubuh. Itu adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah biksu putih. Wajahnya tampak memancarkan belas kasihan, namun disandingkan dengan kepalanya yang mulus, yang diukir dengan garis-garis merah darah. Garis-garis itu bergerak lambat, menggeliat seperti cacing darah. Dia menatap sungai darah. Ada banyak zombie dengan wajah bengkok mengambang di cairan merah. Dilihat dari pakaian mereka, zombie-zombie itu adalah penjelajah lain yang telah memasuki gua resonansi spiritual. Senyum tipis muncul di wajah pemuda tampan itu. Seperti yang diharapkan, harapan gua resonansi spiritual telah berkurang setelah aku mengadakan ritual darah dengan orang-orang yang dibaptis oleh platform embun emas. Sepertinya kali ini aku akan dapat menikmati makananku dan meraih prestasi. Keadaan kesempurnaan agungku berhasil. Pondok jerami itu sunyi. Dikelilingi oleh rak-rak yang berisi tanaman herbal, udaranya tercium aroma obat yang menyengat. Li Luo dan Qin Yi mengikuti kera putih dari dekat sementara mata mereka mengamati area tersebut. Selain halaman depan, pondok jerami itu memiliki 3 bangunan lainnya. Bangunan induk terletak di tengah, sedikit lebih besar dari bangunan lainnya. Dari luar, semuanya tampak biasa saja. Namun, pintu dan dinding mereka diukir dengan rune dan pelindung yang tak terhitung banyaknya yang memancarkan gelombang energi yang luar biasa. Tidak diragukan lagi, bangunan-bangunan ini adalah kawasan penting yang dijaga oleh formasi pertahanan kuat meski tampak sederhana. Saat Li Luo dan Qin Yi menempel di dekat kera putih, samar-samar mereka bisa mencium bau pembusukan yang berasal darinya. Itu mirip dengan makhluk roh penjaga yang mereka temui sebelumnya. Ketika mereka mengetahui hal ini, emosi melonjak dalam hati mereka. Kera putih senior, apakah kamu sendirian? Qin Yi bertanya dengan lembut saat mata indahnya berkedip. Kera putih menjawab dengan nada lambat seperti biasanya, dulu ada yang lain. Namun, mereka telah dikirim ke tempat lain. Sekte telah memerintahkanku untuk tinggal di sini dan menyempurnakan pengobatan ilahi. Pengobatan ilahi. Mata Qin Yi berbinar saat mendengar ini. Kera putih senior, kita melihat bahwa buah pencerahan asal telah dipetik sebelumnya. Apakah buah tersebut digunakan untuk membuat pengobatan ilahi? Li Luo bertanya. Buah pencerahan asal adalah bahan utamanya. Kami memanennya jika sudah matang dan menggunakannya untuk membuat obat, jawab kera putih sambil mengangguk. Apa sebenarnya pengobatan ilahi itu? Qin Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun kera putih tidak menjawab pertanyaan itu. Dia berjalan begitu saja ke pondok jerami. Meskipun demikian, Qin Yi tidak berkecil hati dengan hal ini. Dia mengusap bola sakunya, dan anggur-anggur muncul di tangannya. Mulut toples tertutup tanah liat, namun tidak mampu menghalangi aroma memikat dari anggur berkualitas. Kera putih berhenti sejenak dan berbalik, kemudian ia memandang botol anggur dengan ekspresi gembira. Qin Yi tersenyum kecil dan melanjutkan, aku pernah mendengar bahwa Anda menyukai anggur berkualitas, jadi aku memberikan keinginan untuk Anda. Di sisinya, Li Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan aneh. Qin Yi bahkan lebih siap dari yang dia duga. Dia bahkan tahu kesukaan kera putih. Bagaimana dia bisa mengetahui semua ini? Kera putih segera mengambil toples anggur dan menghancurkan segel tanah liatnya. Dia meneguk anggur harum itu dalam suapan besar, dengan wajah penuh kepuasan. Terima kasih atas hadiahnya yang penuh arti, gadis kecil. Kera putih memicingkan matanya saat dia menikmati anggur untuk beberapa saat, memuaskan hasrat alkoholnya. Setelah itu, dia tersenyum pada Qin Yi dan melanjutkan, sayangnya, aku tidak dapat memberitahu padamu tentang pengobatan ilahi, karena kamu tidak memiliki cukup otoritas. Mendengar ini, senyuman di wajah menawan Qin Yi membeku. Sebaliknya, Li Luo diam-diam merasa bahagia.
Dia mencoba yang terbaik tetapi pada akhirnya tetap tidak mendapatkan jawabannya. Merasakan tatapan sombong di mata Li Luo, Qin Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan giginya dan memelototinya. Jika aku, orang yang memiliki plakat penatua, tidak memiliki otoritas yang cukup, menurutmu apakah kamu, seseorang yang masuk tanpa alasan yang jelas, lebih berhak? Memang benar, Li Luo sebenarnya merasa dia memiliki otoritas yang cukup. Ketika kera putih menghabiskan anggurnya tadi, dia melihatnya sekilas. Dia mengerti maksudnya. Dia tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte resonansi kekosongan suci, meskipun dia tidak tahu apakah itu karena api resonansi yang diperoleh atau aura misterius di tubuhnya. Meskipun demikian, otoritasnya jauh lebih tinggi daripada seorang penatua. Bagaimanapun juga, Li Luo tidak berencana membantu Qin Yi memuaskan rasa penasarannya tentang pengobatan ilahi. Dia tidak ingin dia mempelajarinya dan membawa pengetahuan itu kembali ke garis darah Kaisar Surgawi King, kalau-kalau hal itu akan membawa lebih banyak masalah baginya di masa depan. Kera putih dan mereka berdua terus berjalan lebih dalam. Akhirnya, mereka berhenti di depan ketiga rumah tersebut. Kera putih mencabut segenggam bulunya, dan bola api muncul di telapak tangannya, membakar bulu tersebut dan mengubahnya menjadi segel seukuran ibu jarinya. Selanjutnya, dia memberikan segel itu kepada Qin Yi dan menunjuk ke sisi gedung kedua. Dengan segelmu, kamu boleh masuk ke sana untuk mengambil obatnya. Mata Qin Yi bergerak sedikit saat mendengar ini. Jelas sekali, harta paling berharga di pondok jerami itu akan disimpan di rumah utama di depan mereka. Sekalipun bangunan kedua di sampingnya memiliki harta karun, pastinya tidak kalah bagusnya dibandingkan dengan rumah utama. Selain itu, apa yang disebut pengobatan ilahi pastinya tidak disimpan di bangunan samping. Setelah bekerja keras untuk sampai ke sini, Qin Yi jelas memiliki ambisi yang lebih besar. Dia buru-buru menjawab, "Kera putih senior, tetua menugaskan saya untuk mengumpulkan obat ilahi." Li Luo mengertakkan gigi saat mendengar ini. Qin Yi benar-benar serakah. Dia masih mencoba menipu kera putih. Obat ilahi jelas miliknya. Saat pemikiran ini terlintas di benak Li Luo dan dia berencana untuk berbicara menentangnya, kera putih balas menatapnya dan bertanya, "Penatua yang mana? Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu?" Terlepas dari kenyataan bahwa pengobatan ilahi bukanlah sudah siap, meskipun sudah siap, apakah menurutnya itu adalah sesuatu yang bisa dia ambil? Qin Yi langsung terdiam. Eksistensi macam apa kera putih itu? Dia jelas tidak bisa membedakan mereka dengan jelas, tapi dia masih memiliki kecerdasan tertentu dan tidak bisa dibodohi sama sekali. Namun, dia mengetahui dari kata-katanya bahwa apa yang disebut pengobatan ilahi belum berhasil disempurnakan. Kera putih melambaikan tangannya dan berkata, "Silakan. Karena kamu mengizinkan aku minum anggur, aku akan mengizinkanmu mengumpulkan beberapa barang lagi." Qin Yi memandang tanpa daya. Dia melirik Li Luo di sampingnya. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin bertanya pengaturan seperti apa yang telah diperolehnya, tetapi dia tidak melakukannya. Lagi pula, tidak ada gunanya bertanya. Dia tidak bisa mengubah pikiran kera putih, dan dia juga tidak bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menjelajahi dan mendapatkan harta apapun yang dia bisa di gedung kedua. Dengan itu, dia tidak ragu lagi. Dia berbalik dengan tegas dan masuk ke dalamnya. Saat dia melihatnya berbalik dan pergi, kera putih menunjukkan senyuman hangat dan ramah kepada Li Luo. "Ikuti aku." Mereka berjalan menuju rumah utama setelah mengatakan itu. Li Luo tidak bisa menahan senyumnya saat melihat ini. Api resonansi yang diperoleh atau lingkaran aura miliknya sangat efektif. Sepertinya dia memiliki posisi yang jauh lebih tinggi daripada yang disebut sebagai penatua. Dia mengikuti di belakang kera putih. Pada titik ini, Qin Yi berdiri di depan pintu gedung kedua. Dia hampir membuka pintu dan masuk. Namun, dia merasakan perasaan aneh ketika dia berbalik untuk melihatnya. Saat itulah dia melihat Li Luo mengikuti kera putih ke rumah utama. Terlebih lagi, kera putih bahkan telah membukakan pintu, yang dilindungi oleh formasi pelindung yang kuat, untuknya secara pribadi. Apa yang terjadi? Kenapa Li Luo berhak memasuki rumah utama? Qin Yi menjadi linglung saat emosi yang bergejolak melonjak di hatinya dan dadanya naik turun dalam-dalam. Bahkan dengan temperamennya yang biasanya tenang, mau tak mau dia merasa sedikit marah saat ini. Dialah yang memberikan plakat kepada sesepuh itu. Mengapa Li Luo diizinkan memasuki rumah utama, bukan dirinya sendiri? Tentu saja, kera putih mengatakan bahwa plakat tetuanya tidak memiliki otoritas yang cukup, tapi bagaimana dengan Li Luo?
Qin Yi mengerutkan kening saat memikirkan semua ini. Li Luo sangat beruntung sejak dia memasuki gua resonansi spiritual. Kemanapun dia pergi, sepertinya selalu ada kekuatan tak dikenal di latar belakang yang membantunya. Apakah karena Li Taixuan dan Tan Thailand memperoleh sesuatu di reruntuhan sekte resonansi kekosongan suci saat itu dan memberikannya kepadanya? Qin Yi berbisik pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, plakat tetua adalah sesuatu yang ditemukan Qin Lian di reruntuhan yang sama. Informasi yang dia miliki tentang pondok jerami juga diperoleh di sana. Qin Yi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia menggenggam segel yang diberikan oleh kera putih di jarinya dan menyentuh pintu. Tanda cahaya mengalir di sekitar pintu sejenak sebelum dia berhasil mendorongnya hingga terbuka. Bau obat yang kental dan hampir menyengat keluar. Sikap Qin Yi yang menawan dan tenang kembali sebelum dia masuk ke dalam. Kembali ke rumah utama, kera putih telah membuka pintu dan bahkan membukakannya untuknya. Li Luo melakukan yang terbaik untuk menjaga detak jantungnya yang cepat. Wajahnya tetap tenang saat dia dengan tenang melangkah ke rumah utama. Di luar pondok jerami, orang-orang dari berbagai kekuatan sedang duduk bersila, menunggu. Di kelompok dari garis darah Kaisar Surgawi Li Lingjing, yang sedang memegang tongkat piton bambu biru laut miliknya, tiba-tiba membuka matanya. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan di belakang mereka. Saat ini, dia merasakan perasaan berdenyut dan tidak menyenangkan. Sepertinya sesuatu yang sangat berbahaya dan menakutkan sedang mendekati mereka. Samar-samar dia juga bisa mendengar suara cairan mengalir. Namun, itu terdengar kental dan membuat orang merasa tidak nyaman. Sepupu Lingjing, ada apa? Li Fengyi bertanya dari sisinya setelah melihatnya tiba-tiba waspada. Pipi cantik dan cantik Li Lingjing sedikit berkedut. Matanya menunjukkan ekspresi dingin saat dia memegang erat tongkat piton bambu biru laut miliknya. Sesuatu yang mengerikan sedang mendekati kita. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka melihat sekeliling dengan heran, tetapi tidak menemukan apapun. Liu Yuan lebih berhati-hati dan tidak mengabaikan peringatan dari perasaan Li Lingjing. Dia terbang ke udara dan melihat jauh ke kejauhan. Saat itu juga, wajahnya menjadi pucat dan dia bertanya dengan kaget, apa itu? Gelombang merah tiba-tiba muncul di dataran di kejauhan. Gelombang merah telah menyapu seluruh wilayah dan menenggelamkan semua yang disentuhnya. Di saat yang sama, ada sedikit bau darah yang membanjiri udara. Reaksi Liu Yuan segera menarik perhatian para ahli lainnya dari berbagai kekuatan. Mereka juga terbang ke langit untuk melihatnya. Sesaat kemudian, terdengar teriakan kaget dan kebingungan. Benda apa itu? Sungai darah. Sepertinya itu akan mendatangi kita. Wajah semua orang berubah menjadi sangat jelek, dan teriakan keterkejutan terus berlanjut. Jelas dari apa yang mereka lihat bahwa apapun yang mendekat bukanlah hal yang baik atau bersahabat. Namun ekspresi Li Lingjing tidak banyak berubah. Saat sungai darah semakin dekat dengan mereka, dia bisa merasakan perasaan familiar. Itu seperti apa yang dia rasakan saat bertemu nomor 2, varian monster lainnya. Varian nomor 1. Bagaimanapun juga, itu sudah terjadi. Li Lingjing berbisik pada dirinya sendiri, dan niat membunuh yang sedingin es muncul dari dalam matanya yang berbintang. Dia berbalik dan melihat ke bangunan sederhana dan tampak biasa saja. Itu adalah pondok jerami yang tidak dapat dihancurkan. Matanya sedikit menghangat saat melihatnya. Setidaknya Li Luo seharusnya aman di sana. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dia khawatirkan. Adapun yang lainnya, mata Li Lingjing menyapu semua orang di lapangan, termasuk orang-orang dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Semua orang berjuang untuk diri mereka sendiri. Semoga berhasil. Ketika Li Luo masuk ke rumah utama, dia bisa mencium aroma obat yang kental melayang di udara. Saat dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, dia menyadari bahwa rumahnya sangat luas, tapi sedikit berantakan. Terdapat lemari berisi obat-obatan yang ditempatkan di berbagai lokasi, serta platform tinggi yang tingginya beberapa kaki. Setiap platform berisi kuali obat dengan ukuran berbeda. Sepertinya ada suatu masa di mana banyak alkemis bekerja sama di sini. Jika utusan suci mengunjungi pondok jerami, Anda pasti menyetujui pengobatan ilahi kan? Kera putih bertanya. Li Luo tercengang. Utusan suci. Apakah yang dia maksud adalah dia? Status macam apa itu? Dia bingung, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Kera putih jelas merupakan eksistensi yang istimewa. Dilihat dari bau samar zombie yang keluar dari tubuhnya, kemungkinan besar dia sudah tidak hidup lagi. Namun dia tetap mempertahankan perasaan dan kecerdasannya.
Ini pasti karena kemampuan khusus dari gua resonansi spiritual, sama seperti makhluk roh penjaga sebelumnya. Oleh karena itu, Li Luo tidak tahu apakah tampil bingung akan menimbulkan dampak buruknya. Dia hanya balas tersenyum padanya dengan percaya diri. Kera Putih Senior, bagaimana kabar pengobatan ilahi? Li Luo bertanya sambil memerankannya. Ekspresi kegelisahan muncul di wajah Kera Putih. Proses pemurniannya terlalu sulit, aku telah mengalami kegagalan yang tak terhitung banyaknya, dan sekarang produknya hanya setengah jadi. Li Luo mengangguk tetapi dia tidak menanyakan pertanyaan lain tentang pengobatan ilahi. Dia tersenyum lebar dan bertanya, aku datang ke sini untuk mengumpulkan obat yang akan membantu meningkatkan tingkat resonansi seseorang, aku bertanya-tanya, apakah ada yang disiapkan? Kera Putih ditampilkan. Tentu saja, gua resonansi spiritual menyediakan hampir setengah dari cairan roh dan cahaya pemurni yang dibutuhkan oleh sekte tersebut. Lalu dia dengan cepat berjalan ke rak misterius yang memancarkan udara dingin. Dia mengeluarkan benda giok yang tampak seperti sarang lebah yang memancarkan cahaya misterius yang tersebar di sekitarnya. Ada ratusan cairan roh dan cahaya pemurni kelas 7 di sini, serta sekitar 30 botol cairan dan cahaya kelas 8. Li Luo sangat gembira saat mendengar ini. Ratusan cairan roh dan cahaya pemurni kelas 7 bernilai ratusan juta. Dia kaya, benar-benar rejeki nomplok. Namun, saat Li Luo merasa gembira karenanya, Kera Putih menggoyangkan benda seperti sarang lebah giok itu sedikit dan bertanya dengan bingung, di mana cairan roh dan cahaya pemurni yang disimpan di dalamnya? Semuanya mengapa hilang? Wajah Li Luo membeku. Dia menatap Kera Putih dengan mata kesal. Apa yang dia lakukan? Namun, mungkin masuk akal jika semua cairan roh dan cahaya pemurnian telah menghilang karena waktu yang telah lama berlalu. Semuanya mungkin telah menguap atau menghilang ke udara. Selain itu, Kera Putih tidak dalam keadaan mati atau hidup, jadi dia mungkin tidak bisa merawat mereka dengan baik. Li Luo memperhatikan Kera Putih yang masih bergumam kebingungan pada dirinya sendiri, dan karena dia takut hal ini akan merusak keadaan pikiran Kera Putih yang relatif jernih, dia segera mengubah topik pembicaraan. Tidak apa-apa, cairan roh dan cahaya pemurnian tidak diperlukan. Apakah Anda punya obat lain dengan efek serupa? Cairan roh dan cahaya pemurnian adalah benda biasa yang digunakan untuk meningkatkan nilai resonansinya. Meskipun demikian, ada obat-obatan khusus dengan efek serupa. Obat-obatan berharga ini biasanya juga lebih mudah diawetkan. Kera Putih tersenyum dan mengangguk. Dia terus berjalan ke depan dan tiba di peti batu giok yang berdebu. Ada beberapa tanda kuno yang terukir di atasnya, mengeluarkan gelombang energi samar. Sepertinya peti itu hanya bisa dibuka dengan metode yang tepat, hampir seperti semacam kunci. Energi mengalir melalui telapak tangan Kera Putih sebelum berubah menjadi segel yang mendarat di dada. Tanda di sekitar peti batu giok perlahan menghilang. Pada akhirnya, itu terbuka secara otomatis dengan satu klik. Li Luo bergegas untuk melihatnya. Peti batu giok itu diisi dengan zat cair berwarna hijau muda, dan ada beberapa botol batu giok di dalamnya. Desain botol gioknya sangat indah, masing-masing diukir dengan pola yang lebih rahasia. Jelas sekali, barang-barang yang disimpan di sini sepertinya luar biasa. Kera Putih mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Li Luo. Botol giok ini berisi embun surgawi pemecah batas, yang paling cocok untuk meningkatkan tingkat resonansi seseorang. Jika resonansimu telah mencapai tingkat 7 atas dan mulai menembus ke tingkat 8, kamu dapat menggunakan ini untuk menghemat banyak uang, sejumlah cairan roh dan cahaya pemurnian dan menerobos secara langsung. Saat Li Luo mendengarkan, jantungnya berdetak kencang. Sangat menantang untuk meningkatkan tingkat resonansi. Ini merupakan upaya yang sangat besar dalam hal sumber daya. Namun embun surgawi yang melanggar batas mampu memberikan dorongan yang signifikan pada proses tersebut. Efeknya sungguh menakjubkan. Dalam arti tertentu, embun ini sama seperti fungsi simpanan roh pada bros pohon resonansi ungu miliknya. Namun, dampaknya tentu jauh lebih kuat. Jika dunia luar mengetahui hal seperti itu, mata mereka akan memerah karena iri. Bisakah aku menggunakan ini untuk menerobos resonansi kelas 8 atas? Li Luo bertanya. Meskipun terobosan dari kelas 7 ke kelas 8 dianggap luar biasa bagi orang biasa, Li Luo adalah pengecualian. Dia memiliki istana kosong dan dapat menempa resonansinya tanpa henti selama dia memiliki cukup cairan roh dan cahaya pemurnian. Hanya selama terobosan dari kelas 8 ke kelas 9, jumlah yang dia perlukan akan sangat besar sehingga mustahil untuk melihat akhirnya. Terlebih lagi,
Lompatan ke kelas berikutnya bahkan tidak dianggap sebagai kelas 9 yang sebenarnya. Itu hanya akan mencapai kelas 9 semu. Kera Putih merenung sejenak sebelum dia menjawab, sumber daya yang diperlukan untuk terobosan dari kelas 8 atas ke kelas 9 semu sangatlah mengerikan. Bahkan dengan embun surgawi yang melanggar batas, hal itu tidak mungkin terjadi. Namun, hal itu dapat meningkat tingkat kesuksesanmu sekitar 30% bahkan jika itu tidak bisa membantumu mencapainya dengan segera. Li Luo mengangguk. Itu sudah sangat berharga. Ini sungguh menakjubkan. Li Luo menelan ludahnya dan bertanya, bolehkah aku membawanya? Kera Putih menyeringai. Orang biasa hanya bisa mengumpulkan satu obat bahkan setelah mereka memverifikasi identitasnya. Namun, tentu saja tidak ada batasan untuk utusan suci. Li Luo sangat gembira. Setelah itu, Kera Putih mengeluarkan botol batu giok lainnya dari peti batu giok dan berkata, kamu akan menemukan inti pencerahan di dalam botol batu giok ini. Jantung Li Luo berdetak kencang saat mendengar nama ini. Bagaimana hubungannya dengan buah pencerahan asal? Ah, benda-benda ini terbuat dari inti buah pencerahan asal. Lagi pula, kami sesekali memanen buah pencerahan asal yang matang untuk menyeduh obat ilahi. Kadang-kadang, ada buah pencerahan asal yang tidak memenuhi kualitas yang diharapkan, jadi kami mengubahnya menjadi inti pencerahan. Benda-benda ini memiliki efek yang mirip dengan buah pencerahan asal. Jika dimurnikan, benda ini dapat membantu seseorang memahami resonansi asalnya. Ini adalah harta yang sangat berharga bagi mereka yang berada di bawah tahap adipati. Terlebih lagi, benda yang disimpan di sini adalah buah pencerahan asal, produk olahan terbaik. Produk berkualitas rendah telah aku simpan di ruang samping. Efeknya akan lebih lemah dibandingkan di sini, jelas Kera Putih. Jantung Li Luo berdebar kencang saat dia mendengarkan. Dia datang ke gua resonansi spiritual untuk meningkatkan nilai resonansinya dan mendapatkan buah pencerahan asal. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan buah sebenarnya, inti pencerahan ini sama baiknya. Aku akan memberikan semuanya padamu. Kera Putih menyerahkan semua botol giok ke Li Luo. Dengan semua barang gratis ini, bahkan Li Luo yang biasanya tenang pun akan jatuh pingsan karena kebahagiaan. Dia berterima kasih kepada Kera Putih dan dengan hati-hati menyimpan semua harta karun itu dengan cepat. Setelah ini, Kera Putih membawa berjalan-jalan di sekitar area tersebut. Beberapa peti batu giok yang mereka lewati telah direbut kembali dan harta karun di dalamnya hilang. Kera Putih merasa sangat marah ketika dia memarahi dengan keras, menggerakkan tangan dan kakinya di udara dengan marah. Li Luo juga menitikkan air mata karena kasihan. Semua ini akan menjadi miliknya jika mereka masih ada. Namun, dia tetap mengendalikan emosinya sambil menghibur Kera Putih, untuk memastikan dia tidak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Begitu saja, Kera Putih terus menggerutu sambil membawa Li Luo ke bagian tengah rumah utama. Saat dia melihat kuali emas mencapai lebih dari 100 kaki, dengan api melonjak darinya. Wajah Kera Putih berubah serius saat dia mendekati kuali emas. Li Luo merasakan perubahan suasana hati ini. Pikirannya sedikit terkejut ketika dia bertanya, Kera Putih senior, apa ini? Ada sedikit fanatisme di mata Kera Putih saat dia mengangguk pelan. Ini adalah pengobatan ilahi yang sekte telah perintahkan untuk aku sempurnakan. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya dan upaya yang telah kita lakukan untuk itu? Aku menamakannya obat ilahi, serum kultivasi ilahi. Li Luo sedikit terbatuk. Serum kultivasi ilahi. Kata-kata besar apa? Apa fungsinya? Kera Putih tertawa kecil. Utusan suci, kamu memiliki beberapa resonansi di tubuhmu. Yang tertinggi sepertinya adalah kelas 8, benar kan? Hanya kelas 8 yang lebih rendah, jawab Li Luo dengan malu. Jika kamu menggunakan serum kultivasi ilahi, kelas 8 yang lebih rendah, dapat melompat ke depan dan diubah menjadi kelas 9. Ketika Kera Putih menyelesaikan kalimatnya, kata-katanya menggelegar di telinga Li Luo seperti sambaran petir. Wajah Li Luo membeku dan dia menyadari hal ini. Suara Kera Putih terus bergema di telinga, tapi Li Luo terpaku di tempatnya. Hanya ada satu hal dalam pikiran saat ini. Kelas 9, kelas 9, kelas 9. Hanya surga yang tahu betapa Li Luo sangat menginginkan resonansi kelas 9. Tidak, itu mungkin impian setiap kultivator. Meskipun Li Luo memiliki resonansi 3 kali lipat dan mungkin tidak terlihat lebih lemah dari seseorang dengan tingkat 9 dalam beberapa hal, resonansi tingkat 9 masih merupakan puncaknya. Itu adalah mimpi terakhir yang dikejar semua orang. Li Luo telah mencoba segala macam cara untuk mengembangkan resonansinya hingga kelas 9,
itulah sebabnya dia tahu betapa menantangnya prestasi ini. Selama bertahun-tahun, dia telah meminum begitu banyak cairan roh dan cahaya pemurnian sehingga jika itu adalah orang lain, istana resonansi mereka mungkin akan dipenuhi dengan banyak kotoran. Jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai kelas 9 sangatlah mahal. Yang terpenting, sebagian besar cairan roh dan cahaya pemurnian biasa kehilangan efeknya setelah resonansi seseorang mencapai tingkat 8. Seseorang hanya membutuhkan cairan roh dan cahaya pemurnian kelas 7 untuk mendapatkan efek tertentu. Idealnya, kelas 8 akan digunakan. Namun, itu adalah sumber daya yang sangat mahal yang bahkan cucu tercinta dari faksi Taring Naga, Li Luo, tidak mampu membelinya. Mengenai cairan roh dan cahaya pemurnian kelas 9, Li Luo belum pernah melihatnya sejauh ini. Namun serum kultivasi ilahi mampu menggantikan cairan roh dan cahaya pemurnian dalam jumlah besar itu. Ini cukup untuk menggoyahkan pikiran Li Luo, bahkan dengan temperamennya. Itu adalah obat dewa yang jauh lebih menakjubkan daripada cairan roh dan cahaya pemurnian kelas 9. Setelah kejutan itu, mata Li Luo bersinar dengan antusiasme yang membara. Tatapannya mendidih begitu deras hingga seolah-olah akan melelehkan kuali emas di depannya. Bagaimana dia bisa mengeluarkan obat ajaib yang bisa menyelamatkan dirinya dan sumber daya yang hampir tak ada habisnya? Berikan padaku, cepat berikan padaku. Saat Li Luo diliputi kegembiraan dan jantungnya bergetar, kera putih menggaruk dagunya dan berkata dengan mengomel, serum kultivasi ilahi memang merupakan obat terbaik. Namun, proses pemurniannya terlalu rumit. Kami sudah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk itu, tapi itu masih belum selesai sepenuhnya. Saat ini, kita belum dapat menyempurnakan produk jadi. Ini masih setengah jadi. Dalam kondisi ini, kita bisa menyempurnakannya untuk meningkatkan nilai resonansi seseorang. Dengan khasiat obatnya yang tidak seimbang, malah akan merusak resonansimu. Begitu kera putih menyelesaikan penjelasannya, antusiasme di mata Li Luo menghilang dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia menatap kera putih dengan mata frustrasi. Perbedaan efek yang begitu kritis hampir menyebabkan Li Luo berteriak dan mengutuknya. Jadi obat setengah jadi ini bukan hanya tidak efektif, tapi pada dasarnya adalah racun. Sungguh sial. Li Luo merasa gelisah dan tatapannya berubah sedikit kacau. Utusan suci, ada apa? Kera putih bertanya dengan nada penuh perhatian ketika dia menyadari bahwa Li Luo gemetar. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menopang bahu Li Luo. Jangan sentuh aku. Aku perlu berpikir dengan tenang sejenak, jawab Li Luo gelisah. Kera putih menggaruk wajahnya dan berkata, dulu, ada seseorang yang kami sebut anak pendiam di sini. Li Luo melanjutkan dengan nada tanpa emosi, kera putih senior, sekte mempercayakanmu tanggung jawab yang begitu penting dan begitu banyak sumber daya yang berharga. Mengapa hasil akhirnya berakhir seperti ini? Kekecewaanku padamu tak terukur. Mendengar hal tersebut, wajah kera putih langsung memerah. Dia buru-buru menjelaskan, ya baiklah, pengobatan ilahi benar-benar terlalu sulit untuk disempurnakan. Lagi pula, pengobatan ilahi dengan efek seperti itu jarang terlihat sepanjang sejarah. Selain itu, bukan berarti kita gagal total. Meskipun serum kultivasi ilahi hanyalah produk setengah jadi saat ini, menurut perkiraanku, hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Kita hanya selangkah lagi untuk mencapainya di sini. Jika kita dapat mengilhaminya dengan energi kuno dan murni, kita harus melakukannya mampu menyeimbangkan khasiat obatnya. Serum kultivasi ilahi akhirnya akan tercipta. Li Luo terkejut. Energi kuno dan murni. Kita seharusnya memiliki sesuatu seperti itu kan? Harta surgawi biasa tidaklah cukup. Itu harus luar biasa. Si kera putih menjelaskan. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno dan memberikannya kepada Li Luo, menunjuk ke item tertentu di buku itu. Sesuatu seperti ini. Li Luo melihat buku kuno itu. Ada gambar pohon yang sangat tinggi. Pohon itu menutupi seluruh langit, dikelilingi oleh udara panjang umur namun penuh vitalitas. Saat dia menatap pohon itu, dia merasakan perasaan yang sangat familiar dari pohon itu. Setelah beberapa saat, akhirnya dia berhasil. Bukankah ini pohon kekuatan resonansi? Dia telah melihat pohon kekuatan resonansi di perguruan tinggi Astral Sage. Kelihatannya persis seperti ini, kecuali skala dan umurnya. Pohon kekuatan resonansi. Kera putih menggaruk kepalanya dengan bingung. Li Luo sedikit terkejut. Dia lupa bahwa sekte resonansi kekosongan suci sudah ada sejak lama, mungkin sebelum federasi akademik dibentuk. Pohon kekuatan resonansi jelas merupakan nama yang diberikan kemudian.
Namun, pohon kekuatan resonansi di perguruan tinggi Astral Sage mungkin belum cukup umur. Mungkin hanya pohon kekuatan resonansi asli dari perguruan tinggi kuno yang cukup. Dengan kata lain, bisakah dia menyelesaikan serum kultivasi ilahi jika dia bisa meminjam penggunaan pohon kekuatan resonansi dari perguruan tinggi kuno? Hati Liluo yang baru saja mati karena kekecewaan telah hidup kembali. Bahan terakhir untuk melengkapi serum kultivasi ilahi mungkin memerlukan sesuatu yang penting dari pohon kekuatan resonansi juga. Meski begitu, harapannya kembali menyala. Liluo merenung beberapa saat sebelum dia tersenyum hangat ke arah Kera Putih. Kera Putih Senior, sekte ini mempunyai beberapa informasi mengenai pohon kuno yang kamu sebutkan ini. Bagaimana kalau ini? Kamu bisa memberiku serum kultivasi ilahi yang setengah jadi dan aku akan membawanya kembali ke sekte dan menyelesaikannya. Saat dia mengatakan ini, jantungnya berdetak kencang. Dia menatap Kera Putih tanpa mengedipkan mata sambil menunggu jawabannya. Lagi pula, tidak mudah untuk membuka gua resonansi spiritual. Dia harus menunggu bertahun-tahun sebelum dibuka kembali. Itu akan menjadi penantian yang terlalu lama bagi Liluo, jadi dia harus membawa serum kultivasi ilahi bersamanya. Namun dia tidak yakin apakah Kera Putih akan mengizinkannya melakukan hal itu. Apakah kamu ingin mengambilnya? Kera Putih memandang Liluo dengan mata enggan. Dia telah menghabiskan banyak upaya untuk mencoba menyelesaikan serum kultivasi ilahi. Kera Putih Senior, tujuan kita sama. Kita semua ingin menyelesaikan penyempurnaan serum kultivasi ilahi. Sekte akan mengingat semua kerja keras yang telah kamu habiskan untuk itu. Ketika saatnya tiba dan kita telah mencapai tujuan kita, aku akan menyarankan kepada sekte untuk menamakannya serum kultivasi ilahi Kera Putih. Liluo bersumpah dengan mulut penuh kebohongan. Oh, mata Kera Putih berbinar saat mendengar ini. Dia kemudian tertawa dan berkata, itu saran yang cukup bagus, utusan suci. Kalau begitu, kamu boleh membawa serum kultivasi ilahi. Percuma menyimpannya di sini jika kita kekurangan bahan terakhir. Akhirnya Kera Putih setuju. Liluo sangat gembira saat dia berterima kasih kepada Kera Putih, aku pasti akan memenuhi harapanmu, senior. Kera Putih menyeringai sambil menyatukan kedua tangannya. Segel muncul, dan kuali emas di depan mereka mulai mengecil. Setelah beberapa saat, kuali setinggi 100 kaki itu menjadi seukuran telapak tangan. Kera Putih mengulurkan tangannya, lalu kuali emas itu terbang dan mendarat di genggamannya. Ini, ambil ini. Kuali emas ini memiliki kemampuan untuk mengawetkan serum kultivasi ilahi. Setelah kamu menemukan bahan akhirnya, masukkan saja dan kuali emas akan membantumu dalam langkah terakhir, jelas Kera Putih. Liluo segera menerima kuali itu. Tangannya tidak bisa berhenti gemetar dengan kuali emas kecil di dalamnya. Harta karun ini jauh lebih berharga daripada platform embun emas dan roda biduk surgawi. Ini adalah sesuatu yang dapat meningkatkan resonansinya ke tingkat 9. Liluo menarik napas dalam-dalam dan mengendalikan kegembiraannya saat dia dengan hati-hati memasukkan kuali emas kecil ke dalam bola sakunya. Saat Kera Putih melihatnya kehilangan minat secara bertahap, dia mengubahnya, berencana untuk pergi. Saat Liluo hendak mengikutinya, dia melihat sesuatu yang familiar di kuali di sebelah mereka. Kuali itu penuh dengan buah pencerahan asal. Namun, sebagian besar buah-buahan ini hangus dan energi yang tersisa tampak cukup lemah. Jelas sekali, ini adalah buah pencerahan asal yang tertinggal setelah energinya diekstraksi. Liluo berkedip. Meskipun buah pencerahan asal ini adalah sisa, masih mengandung beberapa khasiat obat. Kera Putih mungkin akan membuangnya tanpa berpikir dua kali, tapi itu masih cukup berharga. Lagi pula, sebagian besar orang di luar pondok jerami bahkan tidak pernah memiliki kesempatan untuk mencium aroma buah pencerahan asal. Liluo buru-buru bertanya, Kera Putih Senior, bolehkah aku membawa ini juga? Kera Putih berkedip sejenak dan bertanya dengan nada aneh, bukankah itu hanya sampah? Utusan suci, kamu sungguh pelit. Tapi kemudian dia memegang tangannya dan melanjutkan, terserah kamu. Liluo dengan cepat tangannya, dan sisa buah pencerahan asal di dalam kuali terbang ke tiba-tiba. Setelah beberapa kali seleksi, ia memilih beberapa buah kering yang masih mengandung beberapa khasiat obat. Saat itulah dia mengungkapkan senyuman puas. Panennya, begitu besar sehingga dia merasa sedikit bersalah. Liluo menyatukan kedua tangannya dan berdoa. Tuan-tuan yang terhormat dari Sekte Resonansi Kekosongan Suci, aku bukan penipu. Ini semua demi reputasi Sekte Resonansi Kekosongan Suci di masa depan. Tolong jangan salahkan aku. Setelah berdoa,
Dia mengikuti kera putih dan meninggalkan rumah utama sambil tersenyum lebar. Namun, wajahnya berubah total saat dia keluar dari pintu. Dia memperhatikan bahwa langit di luar pondok jerami telah berubah menjadi merah darah. Aliran darah yang mengalir terpantul di kelopak mata, menyebabkan senyuman di wajahnya menjadi kaku. Langit mencerahkan merah darah, membuatnya tampak seperti seluruh wilayah berlumuran darah. Benar-benar menakutkan. Li Luo terkejut selama beberapa saat sebelum dia terbangun dari keterkejutannya. Langit di atas pondok jerami dikelilingi oleh cahaya berdarah, sehingga pada dasarnya mustahil untuk melihat apa yang terjadi di luar. Namun, Li Luo dapat merasakan benturan energi yang intens tepat di luar. Pertempuran yang mengejutkan surga telah terjadi di luar sana. Kepala naga Li Luo, apa yang terjadi? Pada titik ini, sebuah suara yang sepertinya terdengar. Itu adalah Qin Yi, yang baru saja menyelesaikan menjelajahi gedung kedua. Dia juga memperhatikan perubahan di luar, dan wajahnya yang cantik tampak acak-acakan saat dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Li Luo mengerutkan kening dan menenangkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Namun, sepertinya sedang terjadi pertempuran di luar. Ekspresi Qin Yi berubah saat dia berkata, aku tidak percaya tim kita bertarung di antara mereka sendiri. Karena mereka berdua memasuki pondok jerami untuk mendapatkan harta karun, kecil kemungkinannya akan terjadi pertempuran sebelum keduanya keluar. Oleh karena itu, masuk akal jika ini bukanlah semacam pertarungan antar kultivator. Mungkinkah burung condor di pohon kuno melancarkan serangan? Qin Yi memberanikan diri menebak. Ekspresi Li Luo menjadi gelap dan menenangkan kepalanya. Cahaya darah memancarkan energi dingin yang sepertinya tidak menguntungkan. Itu benar-benar berbeda dari energi yang dikeluarkan oleh condor perunggu cakar emas ilahi. Selain itu, energinya nampaknya berbeda dari apa yang dimiliki para elit di luar. Faktanya, energi itu hampir menyerupai energi monster. Pada titik ini, Li Luo teringat pada iblis sejati pemakan jiwa lainnya yang dia temui di aula berlapis emas. Bahkan ada sedikit kesamaan antara kedua situasi tersebut. Mungkinkah lebih dari satu iblis sejati pemakan jiwa memasuki gua resonansi spiritual? Mata Li Luo menyusut. Jika ini masalahnya, dia harus segera membantu Li Lingjing. Pikiran ini menyebabkan dia merasakan rasa cemas. Kepala naga Li Luo, apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Perubahan suasana hatinya langsung terdeteksi oleh akal tajam Qin Yi, jadi dia dengan cepat menyelidiki inti permasalahannya. Li Luo meliriknya dan memikirkannya. Apakah kamu ingat pertemuan di aula berlapis emas? Ekspresi Qin Yi berubah ketika dia mendengar kata-kata itu dan bertanya dengan terkejut, mungkinkah lebih dari satu monster telah memasuki gua resonansi spiritual? Li Luo mengangguk dan menjawab, dari situasi yang ada, sepertinya mungkin. Ditambah lagi, monster ini mungkin lebih menakutkan daripada yang sebelumnya. Kera putih, yang berada di samping Li Luo, tiba-tiba berkata, aku dapat merasakan gelombang energi yang kuat dari luar yang tidak lebih lemah dari energi seseorang di tingkat resonansi surgawi besar. Selain itu, tampaknya energi tersebut semakin menguat seiring berjalannya waktu. Tingkat resonansi surgawi lebih besar. Bagaimana mungkin? Tubuh halus Qin Yi bergetar. Bukankah ada peraturan di dalam gua resonansi spiritual yang menekan kekuatan seperti itu? Setiap orang yang masuk ditekan ke tingkat resonansi surgawi kecil, jadi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Kera putih senior, aura asing ini adalah musuh yang telah memasuki gua resonansi spiritual, aku ingin meminta bantuanmu dalam mengambil tindakan untuk melenyapkannya. Li Luo buru-buru berkata begitu ide ini muncul di benaknya. Mata Qin Yi berbinar, dia telah melupakan kera putih, yang tampaknya memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika dia membantu, lawan misterius ini akan ditangani. Ketika kera putih mendengar kata-kata itu, dia tidak menjawab. Sebaliknya, ekspresi kesepian terlihat di matanya, lalu dia duduk di platform batu di bawahnya dan menghela nafas. Apakah kamu tidak tahu kondisi seperti apa yang aku alami? Li Luo dan Qin Yi saling pandang sebelum berbalik ke arahnya. Apa yang ingin kamu katakan, senior? Kera putih kemudian mengeluarkan pipa perunggu yang dia sembunyikan, yang kemudian dia isi dengan beberapa tanaman obat. Dengan jentikan jarinya, ramuan itu mulai terbakar, dan asap obat yang tebal melayang ke langit, sebagian menutupi ciri-ciri kera yang keriput. Pada titik ini, suaranya yang sudah tua terdengar. Aku seharusnya sudah matikan. Aku berasumsi sekte resonansi kekosongan suci juga telah jatuh. Satu-satunya alasan aku masih ada adalah karena jejak obsesiku terus melekat di dunia ini. Dikombinasikan dengan efek gua resonansi spiritual,
itu seharusnya memungkinkanku untuk terus bertahan dalam keadaan khusus ini. Inilah mengapa beberapa hal yang kamu katakan adalah hal-hal yang aku tidak mengerti. Gua resonansi spiritual ini mungkin juga bukan gua resonansi spiritual di masa lalu, aku tidak bisa merasakan familiarnya atmosfer vitalitas yang telah lama kualami, yang tersisa hanyalah keheningan dan debu yang mematikan. Tampaknya surga ini telah banyak berubah. Li Luo terdiam sebelum dia dengan hormat menggenggam tangannya ke arah kera putih. Aku ingin meminta maaf kepada Anda, senior. Kera putih menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu telah menyelesaikan simpul obsesi yang membuatku terikat di sini. Misiku sekarang telah selesai. Aku benar-benar ingin membantumu untuk terakhir kalinya, tapi sayang sekali, saat aku melangkah keluar dari pondok jerami ini adalah saat yang tepat, saat aku menghilang ke dalam ketiadaan. Kata-kata ini menyebabkan keduanya merasakan sedikit kekecewaan, namun ekspresi mereka tidak menunjukkannya. Meskipun aku tidak punya metode apapun untuk menghadapi musuh di luar, aku bisa memastikan bahwa kamu terlindungi. Selama kamu tidak meninggalkan pondok jerami, benda di luar tidak akan bisa melukaimu, lanjut kera putih. Li Luo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kakak laki-laki, kakak kedua, Lu Qinger, dan Li Lingjing semuanya ada di luar. Bagaimana dia bisa bersembunyi di sini dan menyaksikan mereka berjuang di depan pintu kematian? Qin Yi lalu bertanya, Senior, bisakah kamu mengizinkan orang-orang di luar masuk dan mencari perlindungan dari bencana ini? Kera putih menggoyangkan pipanya sedikit dan mendesah tak berdaya, aku hanya sisa-sisa pengurus. Bagaimana aku bisa mengubah peraturan? Jika mereka tidak memiliki plakat identitas, mereka tidak bisa masuk. Ketika Li Luo mendengar kata-kata itu, dia tidak mencoba melanjutkan diskusi dengan kera putih. Sebaliknya, dia menggenggam tangannya lagi. Senior, kamu punya niat baik, dan aku sangat menghargaimu. Namun, teman dekat dan keluargaku ada di luar. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Qin Yi terdiam sebelum dia menjawab juga, anggota garis keturunanku juga ada di luar, dan jika aku meninggalkan mereka, aku tidak akan bisa beristirahat dengan mudah. Kera putih mengangguk. Kalian adalah individu yang baik hati. Yang bisa aku lakukan hanyalah mendoakan yang terbaik untuk kalian. Keduanya lalu berpamitan lalu berbalik menuju pintu pondok. Ketika Li Luo hendak membuka pintu lapuk yang telah terkorosi seiring berjalannya waktu, telinganya bergetar. Dia bisa mendengar suara halus dikirimkan kepadanya secara langsung. Itu adalah kata-kata terakhir kera putih. Tangan Li Luo berhenti sejenak saat dia mengingat kata-kata itu. Tidak lagi ragu-ragu, dia mengumpulkan kekuatannya dan mendorong pintu hingga terbuka. Di luar, kabut berdarah membanjiri udara, menghalangi pandangan seseorang. Bisikan pelan sepertinya datang dari kedalaman kabut, yang menyebabkan seseorang merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya. Namun, Li Luo tampaknya tidak terganggu. Dia melambaikan tangannya, dan pedang gajah oniks muncul di genggamannya. Pada saat yang sama, hormat pemburu matahari naga surgawi diayunkan ke punggungnya. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan resonansi di dalam tubuhnya, dan 3 mutiara surgawi muncul di belakangnya. Qin Yi juga tidak berbeda, sama tenangnya saat dia mengulurkan tangannya. Botol giok berwarna biru muda yang berdenyut dengan gelombang energi yang kuat muncul, menyebabkan Li Luo mengalihkan perhatiannya ke botol itu. Kamu benar-benar punya banyak trik, Peri Qin, kata Li Luo sambil tersenyum. Botol giok itu adalah artefak berharga bermata 3 valet, jadi pastinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Meski begitu, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, kepala naga Li Luo. Aku yakin apa yang kamu tunjukkan bukanlah semua yang kamu milikikan. Qin Yi balas menyeringai padanya. Li Luo tidak setuju atau menyangkal. Dengan erat menggenggam pedangnya yang kuno dan berbintik-bintik, tatapannya terfokus pada pemandangan mengerikan di hadapannya, kabut darah yang tebal. Dia melangkah maju dengan hati-hati. Qin Yi buru-buru mengikutinya, mengetahui bahwa monster ini bahkan lebih kuat daripada yang ada di aula berlapis emas. Dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan dengan segala cara yang dimilikinya, segala sesuatunya akan berisiko, jadi yang terbaik adalah bergerak bersama Li Luo untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Ketika keduanya memasuki kabut darah, mereka bisa mendengar bisikan tak berujung bergema di telinga mereka. Suara-suara rendah itu langsung disalurkan ke lubuk hati mereka yang paling dalam, membangkitkan perasaan mereka yang paling dalam dan paling gelap. Siapapun yang tidak memiliki kekuatan pikiran yang cukup mungkin akan tenggelam dalam bisikan sihir, dan roh mereka akan ditelan oleh monster. Namun, keduanya tidak lemah atau berpikiran lemah. Menjaga hati dan pikiran mereka dengan cermat,
mereka mempercepat langkah mereka. Hal yang paling penting adalah menemukan kelompok lainnya dan menggabungkan upaya semua orang untuk menghadapi kelompok monster. Tak lama kemudian, mereka mendengar langkah kaki di depan mereka. Keduanya segera menarik perhatian dan kekuatan resonansi mereka melonjak, bersiap untuk mengambil tindakan. Kabut darah beriak saat langkah kaki mendekat. Sesosok berjalan tepat ke arah pandangan mereka. Ketika Li Luo melihat wajah yang dikenalnya, dia berteriak kegirangan, "Sepupu Lingjing." Itu memang Li Lingjing. Energi mengalir dari tubuhnya dalam gelombang, menandakan bahwa dia baru saja melalui pertarungan besar-besaran. Dia memegang tongkat piton bambu biru laut, yang berlumuran darah, membuatnya terlihat sedikit kotor. "Li Luo, kamu keluar dari pondok jerami." Wajah Li Lingjing sangat terkejut saat dia melihat ke arah Li Luo. "Sepupu Lingjing, apa yang terjadi di sini?" Li Luo dengan cemas bertanya. "Monster muncul tidak lama setelah kamu memasuki pondok. Ia jauh lebih kuat dari yang kita hadapi sebelumnya, dan meskipun kita semua bekerja sama untuk melawannya, banyak yang terluka parah, bahkan ada yang terbunuh." Ia kemudian memanggil kabut berdarah yang menyelimuti langit dan bumi, memisahkan kita dan menyerang kita satu persatu, jawab Li Lingjing dengan murung. "Namun, senang sekali kamu ada di sini. Ikuti aku akan membawamu ke tempat berkumpul." Setelah itu, dia berbalik untuk memimpin. Li Luo tersenyum dan mengangguk sebelum menanyakan pertanyaan lain. "Sepupu Lingjing, tongkatmu sedikit kotor. Mengapa kamu tidak membiarkan aku membantumu membersihkannya?" Hal ini disambut dengan penolakan dan lambaian tangannya. "Kenapa kamu repot-repot dengan ini sekarang?" Li Luo menghentikan langkahnya saat senyuman di wajahnya memudar saat dia menatap Li Lingjing dari belakang, tatapannya berubah serius. "Apa yang salah?" Qin Yi bertanya setelah mendeteksi perubahan pada dirinya. Li Lingjing juga melambat. Li Luo menggenggam pedang gajah oniks lebih erat lagi sambil berkata dengan dingin, "Sepupu Lingjing mengidap misofobia. Setiap kali dia membunuh seseorang, dia membersihkan senjatanya secepat yang dia bisa. Tongkat piton bambu biru laut adalah hadiah dariku untuk dia, jadi setiap kali berlumuran darah, dia membersihkannya dengan cermat. Dia tidak akan membiarkan merana dengan penampilan seperti itu." Tatapan Li Luo berubah dingin saat dia terus menatap sosok familiar dari belakang. "Inilah alasan kamu tidak mungkin menjadi sepupu Lingjing. Kamu adalah monster." Ketika kata-kata suram Li Luo terdengar, Qin Yi merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Kekuatan resonansi dalam jumlah besar mengalir keluar dari dirinya, berubah menjadi tetesan air yang tak terhitung banyaknya yang mengelilinginya saat dia mengambil posisi bertahan. Pada saat yang sama, 4 mutiara surgawi yang bersinar muncul di belakangnya, dengan rakus menyedot energi alam duniawi. Tatapannya terfokus pada Li Lingjing palsu. Ini adalah lawan yang licik, mampu berubah menjadi orang lain dengan hampir sempurna tanpa cacat yang jelas. Meskipun kecerdasan Li Luo tampak agak tidak masuk akal, kata-kata yang dia ucapkan juga merupakan bentuk ujian. Berhati-hati dalam situasi seperti ini diperlukan untuk melindungi kehidupan mereka. Mata dingin Li Luo muncul pada sosok yang dikenalnya saat dia mengacungkan pedangnya. Melihat keduanya sekarang dalam keadaan siaga, tubuh halus Li Lingjing palsu bergetar ringan dan tawa pun terdengar. Namun, suara tawa itu sepertinya bukan berasal dari mulut, melainkan dari belakang penutup yang menutupi rambut hitam panjang. Saat itulah rambut panjang itu terbelah dengan sendirinya, menampilkan wajah putih pucat dengan mata yang menyeramkan. Tawa tajam itu berasal dari wajah pucatnya, dan sepertinya mengandung kekuatan yang aneh. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan emosi negatif yang terpendam jauh di lubuk hati mereka. Pemandangan ini memupuskan harapan yang tersisa bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Li Lingjing. Tanpa diragukan lagi, itu adalah monster. Pertanyaan menyelidik Li Luo tidak sia-sia. Selain itu, seperti pihak lain tidak mau membuang waktu lagi untuk melanjutkan leluconnya. Sisi, wajah jelek dan telapak itu mengeluarkan tulisan yang memekakkan telinga. Energi merah dalam jumlah besar yang keluar dari mulut, mewarnai rambut yang sebelumnya hitam menjadi merah. Rambut merah darah itu sepertinya telah berubah menjadi makhluk hidup, dengan cepat terjalin menjadi 2 ular bertaring. Dengan kedutan di tubuh mereka, kedua ular darah itu menembus dengan kecepatan yang mengejutkan menuju keduanya. Itu seperti kondensasi dari kekotoran dan emosi negatif, menderu saat mereka melesat ke arah mereka. Nafas Li Luo melambat karena suasana yang menindas, tetapi tindakannya tidak mempengaruhi. Dia langsung dibungkus ke bawah dengan pedangnya. Tebasan itu meninggalkan bayangan cahaya setelahnya, dan sebuah luka yang merobek.
Semburan air deras terdengar dari celah sebelum naga hitam raksasa muncul dari sana. Udara hitam dan dingin yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat menyatu dengannya, dan auranya melonjak ke langit. Dengan lambaian cakarnya, lusinan bekas cakar yang muncul di tanah, masing-masing memiliki panjang puluhan kaki. Aura korosif dapat dirasakan di dalam bekasnya, terus-menerus menggerogoti tanah dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Seni Adipati, spanduk naga hitam sungai dunia bawah. Kesempurnaan agung. Li Luo tidak menahan apapun saat menghadapi monster yang tidak dikenal. Dia telah menyerang dengan niat membunuh sejak awal. Ekspresi Qin Yi juga sama seriusnya ketika 4 mutiara surgawi di belakangnya mulai berputar dengan cepat. Salinan ilusi dirinya muncul di belakangnya. Itu adalah avatar rohnya. Kemunculan avatar roh menyebabkan semua energi alam duniawi berelemen air di lingkungan mengalir ke arahnya. Mengulurkan tangannya, cahaya giok hijau mekar sementara jari-jarinya bergerak seolah-olah dia sedang memetik sebuah instrumen. Suara dering yang tajam terdengar saat cahaya itu meledak keluar, berubah menjadi cetakan tangan batu giok yang sangat besar yang menghantam ular darah yang mengaum. Seni Adipati, tangan giok hijau pemetikan bintang. Sesaat kemudian, gelombang energi yang mengerikan menyapu daratan, menghancurkan bumi tempat mereka berdiri. Ketika serangan itu bertabrakan, kedua ular darah itu tiba-tiba membuka rahangnya, memperlihatkan mulut penuh taring dan, anehnya, sepasang tangan manusia yang pucat. Tangannya membentuk segel, yang menyebabkan kabut darah keluar. Kemanapun kabut darah lewat, tidak peduli apakah itu naga hitam sungai bawah tanah Li Luo atau jejak tangan giok hijau Qin Yi, semuanya menghilang setelahnya. Ekspresi Li Luo dan Qin Yi berubah saat melihat ini. Mereka tidak menahan diri sedikit pun, jadi ancaman langsung dapat diatasi dengan cukup mudah. Saat itulah Li Lingjing palsu tiba-tiba menghilang. Saat itu juga, kabut darah di depan Li Luo beriak, dan Li Lingjing muncul kembali. Tongkat piton bambu biru laut di tangannya telah berubah menjadi tulang putih panjang. Itu menyerupai tulang paha, tetapi seluruh daging dan darahnya dihisap hingga kering. Tulang itu dipegang seperti pentungan, dan dia dengan anggun menghantamkannya ke kepala Li Luo. Cahaya darah dalam jumlah besar yang mengembun di tulang paha, berubah menjadi seringai ganas yang mengeluarkan lolongan melengking yang tak terhitung jumlahnya, untuk sementara membanjiri target. Saat tulangnya terayun ke bawah, Li Luo dapat merasakan bahwa energi menakutkan yang terkondensasi di atasnya jauh melebihi energi tingkat mutiara surgawi. 9 sisik di keningnya memancarkan cahaya gemilang, lalu sisik naga muncul di sekujur tubuhnya. Darah dan dagingnya bergetar saat diperkuat oleh seninya. 9 sisik tubuh naga yang disucikan, kekuatan 9 naga. Avatar Thunderpil, 5 denyut sonik, kekuatan gajah ilahi tingkat 3. Setiap seni rahasia yang dimiliki Li Luo dikedepankan. Dengan meredam resonansi naga gunturnya, kekuatan resonansi guntur di dalam tubuhnya telah menguat dan dia mampu membawa Avatar Thunderpil ke kesempurnaan agung juga. Semua kekuatan resonansi di dalam tubuh Li Luo menggelegak dan menyatu, membentuk kekuatan resonansi ganda yang tak terbatas. Sisa-sisa spiritualitas muncul di dalamnya dan membawa sedikit perasaan pada kekuatan resonansi, meningkatkan efektivitasnya secara signifikan. 3 mutiara surgawi di belakangnya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat mereka mulai secara sembarangan menyerap energi alam duniawi. Li Luo kemudian menyerang keluar dengan pedangnya begitu cepat hingga meninggalkan bayangan, mirip komet berekor. Kehampaan terpelintir setelah pukulan dahsyat ini saat dia menghantam tulang putih yang jatuh. Bila pedangnya bertemu dengan tulang, dan ledakan energi yang dihasilkan membuat lingkungan sekitar menjadi berantakan. Percikan api beterbangan saat kedua senjata itu bentrok. Tanah tempat Li Luo berdiri retak dan runtuh karena kekuatan yang besar. Semburan kekuatan raksasa menekan Li Luo ke bawah seperti bangunan yang runtuh. Terlepas dari bantuan semua seni rahasianya, telapak tangan yang memegang pedang itu terbelah karena menahan serangan itu, dan aliran darah segar mengalir ke lengannya. Bilahnya dipenuhi dengan kekuatan resonansi ganda, yang terkikis oleh energi kotor berwarna merah darah yang mengeluarkan lolongan keras. Jika bukan karena sisa-sisa spiritualitas, dia mungkin akan dikalahkan seketika. Li Lingjing palsu telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Saat serangan Li Luo akan dihancurkan, Qin Yi dengan cepat datang membantunya. Dia memuntahkan mutiara biru yang sepertinya berisi seluruh lautan. Benda itu tampaknya tidak berbahaya, tetapi beratnya sebesar gunung. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi, sepertinya tidak mampu menopang berat Ratna. Ini adalah artefak berharga mata ungu kembar milik Qin Yi, mutiara lautan berat tanpa batas.
Itu berubah menjadi kilatan cahaya biru yang menghantam tulang paha. Suara mendengung samar muncul pada saat itu, dan gaya gravitasi yang kuat muncul, memaksa seringai berdarah di tulang berhenti sejenak. Li Luo kemudian dengan cepat mengambil kesempatan itu untuk mundur. Dia berkumpul kembali di samping Qin Yi, tangan yang memegang pedang bergetar tak terkendali. Terima kasih, Peri Qin, karena telah mengambil tindakan. Qin Yi dengan tenang menjawab, jika kamu mati di sini, aku juga tidak akan bisa melarikan diri. Kekuatannya harusnya berada di sekitar tingkat resonansi surgawi kecil, jadi tidak sekuat yang dikatakan kera putih. Menurutku ini bukan tubuh aslinya, jawab Li Luo. Bentrokan sebelumnya telah memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan monster. Tingkat resonansi surgawi yang lebih rendah, itu masih lebih dari cukup untuk membunuh kita berdua. Qin Yi mengalihkan pandangan indahnya ke arah Li Luo. Kepala naga Li Luo, jika kamu tidak dapat mengumpulkan kekuatan yang memungkinkanmu menghadapi Tian Miao dan Zhao Yan, aku khawatir kita tidak akan bisa keluar dari ini. Salah satunya adalah Mutiara 3 dan lainnya adalah Mutiara 4. Meski menjadi yang teratas di antara rekan-rekan mereka, mereka tidak mampu menghadapi monster di depan mereka. Benda ini bisa menyatu dengan kabut darah dan sulit ditangkap. Jika kita tidak bisa menahannya, mustahil untuk membunuhnya. Li Luo melirik ke arah monster. Pada saat yang sama, ia menghilang lagi, menjadi satu dengan kabut darah dan tidak meninggalkan jejak. Ini sangat sulit untuk diatasi. Li Luo memang bisa memanggil kekuatan serigala surgawi ekor 3, tapi dia harus menyimpannya untuk kesempatan kritis. Jika tidak, monster mungkin akan bersembunyi untuk mengatasi bencana tersebut. Setelah itu, Li Luo tidak berdaya menghadapinya setelahnya. Qin Yi diam-diam mengamati kabut darah sebelum menghela nafas dalam-dalam. Aku mungkin bisa membantumu dalam hal ini. Oh, alis Li Luo melonjak karena terkejut. Qin Yi sebenarnya memiliki sarana untuk menjebak monster resonansi surgawi kecil. Sepertinya kamu sudah melupakan pertarungan kita di kolam nafas naga. Qin Yi tersenyum ringan. Dia tidak berbicara lebih jauh. Jari-jarinya yang seperti batu giok dengan cepat membentuk segel tangan, lalu anting-antingnya yang bertatahkan batu permata terbang ke depan, memancarkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinar cahaya kemudian secara bertahap terjalin, berubah menjadi aula raksasa yang menyelimuti seluruh area. Pemandangan familiar ini mengingatkan Li Luo pada pertempuran kolam darah naga. Qin Yi telah memanggil aula air ini untuk menghalangi semua elit dari garis darah Kaisar Surgawi Li. Itu adalah jenis penahan yang memiliki kekuatan untuk menciptakan salinan ilusi dari lawan. Siapapun yang jatuh ke dalamnya akan terjerat replika air. Munculnya aula air menyebabkan kabut darah berangsur-angsur surut. Kemudian sesosok tubuh yang terbuat dari darah muncul di hadapan mereka. Itu adalah wujud asli dari monster yang berusaha meniru Li Lingjing. Pada saat yang sama, lantai seperti kaca di bawahnya berkedip-kedip, dan replika air yang identik pun terbentuk. Replika air itu mengeluarkan cairan kotor saat menerkam monster. Monster terkekeh, dan sejumlah besar korupsi membanjiri tubuhnya, menyebabkan replika air menghilang. Jelas, yang palsu tidak bisa memblokir yang asli dalam waktu lama. Qin Yi menggigit bibirnya saat dia mengingatkannya, kepala naga Li Luo, tolong cepat. Tanpa bantuan panji teratai api, jumlah energi yang aku miliki sangat terbatas. Li Luo mengangguk ringan sebelum lolongan serigala terdengar dari gelang merah di pergelangan tangannya. Energi merah mengamuk menyapu keluar seperti air pasang dan memasuki tubuh Li Luo. Kekuatan auranya meroket dan gelombang energi yang datang darinya semakin menguat. Dalam rentang beberapa detik, itu mencapai batas yang diizinkan oleh gua resonansi spiritual. Tingkat resonansi surgawi yang lebih rendah. Li Luo sangat tenang meski merasakan energi mengerikan menyebar di dalam tubuhnya. Ini adalah sensasi yang tidak akan membuat dia mabuk. Mengontrol seluruh panji dan menggunakan kekuatan seorang adipati jauh lebih unggul dari ini. Tangannya yang berdarah dengan erat mencengkeram pedangnya saat melengkungkan sedingin esnya terfokus pada monster yang terperangkap. Melompat ke depan, energi liar dan tak henti-hentinya mengalir keluar dari dirinya ke sekelilingnya. Udara berguncang dan bergemuruh di hadapannya. Dia melesat ke depan seperti sambaran petir, berniat menghancurkan musuh. Qin Yi mengamati Li Luo dengan penuh perhatian. Meskipun monster Li Lingjing berada di tingkat resonansi surgawi kecil, ia memiliki kemampuan aneh yang melipat gandakan kesulitan untuk menghadapinya, jadi jauh lebih sulit untuk dibunuh jika dibandingkan dengan musuh dengan level yang sama. Jika Li Luo tidak bisa membunuhnya dengan serangan secepat kilat, ia mungkin akan berubah kembali menjadi kabut, membuatnya sangat menakutkan untuk dihadapi.
Li Luo muncul di hadapan monster sementara Qin Yi memperhatikan dengan gugup. Pada titik ini, monster juga menyadari situasi berbahaya yang dialaminya. Ia langsung menghancurkan replika udara tersebut berkeping-keping dengan satu serangan, lalu wajah di belakang kepalanya mulai melolong, menggumamkan kata-kata yang ambigu. Efek dari suara yang memesona adalah menghilangkan fokus dan cakupan pikiran. Namun, lonongan jahat juga bergema dari gelang merah tua Li Luo, menerobos kejahatan jahat. Monster segera mulai mundur, dan wajahnya pucat di belakang kepalanya membuka mulut. Di kedalaman mulut yang gelap itu ada sepasang tangan pucat putih yang membentuk segel. Api putih dimuntahkan beberapa saat kemudian, dan banyak wajah dengan ekspresi sedih terlihat di dalamnya. Wajah-wajah itu mulai mengobarkan satu sama lain dengan kecepatan sangat tinggi dan dengan sangat cepat menyatu menjadi telapak tangan tulang 9 jari telapak tangan yang terbakar oleh nyala api yang mengerikan, langsung berhadapan dengan serangan terberat Li Luo. Li Luo dapat merasakan kerusakan besar yang terkandung di dalam telapak tangan tersebut. Seorang yang memiliki tingkat resonansi surgawi kecil yang normal tidak akan berani mengundangnya secara langsung. Namun, memunculkannya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, hanya menjadi lebih fokus dan dingin. Makhluk najis, aku tidak akan membiarkanmu menyalahgunakan citra sepupu Lingjing lagi. Dia mencampurkannya perlahan sambil meretas ke bawah. Dengan pikiran, formasi pedang taring naga resonansi segudang di tubuhnya diaktifkan dan pedang taring naga air dan kayu bersenandung. Dua energi pedang tirani melonjak dan memperkuat serangannya. Saat bilahnya turun, bilahnya mengenai tulang telapak tangan berjari 9 dengan rapi. Momen tabrakan tersebut bukanlah pemandangan berlebihan yang penuh ledakan. Sebaliknya, pedangnya dengan rapi mengukir benda itu seperti pedang panas menembus mentega. Sosok Li Luo dengan halus melintas ke depan, muncul di belakang monster saat niat membunuh di matanya perlahan memudar. Bilahnya perlahan-lahan terhunus. Tulang telapak tangan tiba-tiba pecah, dan garis tipis berdarah muncul di leher monster. Dua pedang energi yang mendominasi mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, dan dalam waktu singkat beberapa tarikan napas, tubuh monster meledak dengan keras, berubah menjadi cacing darah menggeliat yang tak terhitung jumlahnya yang melebur menjadi energi darah sebelum benar-benar menghilang. Li Luo menghela napas dalam-dalam saat dia memutuskan hubungan dengan energi jahat yang baru saja dia gunakan. Setelah berurusan dengan monster, Li Luo berbalik ke arah Qin Yi. Yang terakhir itu diam-diam menatapnya, seolah-olah terkejut dengan serangan yang tajam dan menakjubkan itu. Ketika dia akhirnya menyadari bahwa Li Luo sedang mengawasinya, dia mendapatkan kembali perasaan tenang seperti biasanya dan berkata dengan lega, "Kepala naga Li Luo, kamu mendapatkan hasil luar biasa lainnya yang ditambahkan ke rekor pertarunganmu yang luar biasa." Li Luo menggelengkan kepalanya. "Tanpa bantuanmu dalam membendungnya, aku tidak akan bisa melakukannya hanya dengan satu serangan." Kemudian dia dengan cepat mengeluarkan kipas bulu kayu hitam dan mengaktifkannya, menyebabkan dua aliran cahaya putih muncul di sekelilingnya untuk segera meningkatkan pemulihan kekuatan resonansinya. Ini adalah lingkungan yang berbahaya, jadi dia harus menjaga kondisi puncaknya setiap saat. Saat Qin Yi berbicara, tatapannya tiba-tiba berubah juga. Dia merasakan gangguan dalam kabut darah di kejauhan. Dia dengan cepat bergegas ke depan dan berdiri di sisi Li Luo. Mengangkat telapak tangannya, mutiara lautan berat tanpa batas melayang di atas mereka, berubah menjadi layar air yang melindungi keduanya. Li Luo mengerutkan kening. Mungkinkah setelah berhadapan dengan tubuh tiruan monster, kita menarik perhatian tubuh asli yang lebih perkasa? Saat keduanya menyaksikan dengan gentar, kabut darah beriak dan beberapa sosok keluar, melirik mereka dengan waspada. Ketika kedua belah pihak menyadari siapa yang mereka lihat, mereka sama terkejutnya. Orang-orang ini bukanlah orang asing baginya. Itu adalah Li Lingjing, Lu Qinger, Li Fengyi, Li Wuyuan, Zhong Sa, Zhu Zu, dan teman-teman akrab mereka lainnya. Qinger, kakak kedua, sepupu Lingjing. Li Luo, peri Qin. Saat kedua belah pihak bertemu, mereka tampak sedikit terkejut. Namun, mereka tidak saling mendekat, mereka malah tetap waspada. Sepertinya pihak lain telah merasakan perubahan kelakuan pihak lain. Tatapan hati-hati Lu Qinger terfokus pada Li Luo saat dia bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu baik-baik saja, Li Luo?" "Kami merasakan gelombang energi yang kuat dan bergegas mendekat. Kami baru saja bertemu dengan monster yang mengadopsi penampilan sepupu Lingjing. Namun, kami berhasil membunuhnya," jelas Li Luo. Tatapan Li Lingjing berubah dingin setelah mendengar ini.
Kedua belah pihak kemudian saling menyelidiki dengan pertanyaan lebih lanjut hingga akhirnya saling memastikan identitas masing-masing. Meskipun monster dapat meniru penampilan teman-temannya, seseorang dapat menemukan kekurangannya jika mereka mengamatinya dengan cermat. Hal ini membuat kedua belah pihak menghela nafas lega. Saat sebagian besar kelompok berkumpul, tubuh tegang Liluo sedikit mengendur saat dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Sialan, kami tidak tahu bagaimana monster muncul. Kekuatannya melampaui aturan gua resonansi spiritual, mencapai tingkat resonansi surgawi yang lebih besar. Hanya ketika semua orang bekerja sama dalam pertempuran besar barulah kami dapat memaksanya mundur. Namun, ia menciptakan kabut darah yang menutupi langit dan tanah, menyebarkan kelompok-kelompok tersebut. Ia telah berulang kali menyergap kami dengan bantuan kemampuan transformasinya, dan jumlah korbannya sangat besar pada saat kami dapat berkumpul kembali sekali lagi. Ekspresi Zuzu sangat hijau. Sisanya tampak suram karena sepertinya mereka juga sangat menderita. Liluo melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa kelompok itu telah menyusut secara signifikan. Hanya beberapa elit dari berbagai kekuatan yang berhasil bertahan. Sisi baiknya adalah Li Fengyi dan Li Jingtao tidak terluka. Li Lingjing mengangkat tongkat piton bambu biru laut dan terdiam setelah menatap Liluo. Kamu seharusnya tidak meninggalkan pondok jerami itu. Dengan pelindung pondok, monster tidak akan bisa menyakitinya selama dia tetap berada di dalam. Dasar bocah bodoh. Kamu bisa saja duduk di sana dengan aman, jadi kenapa kamu keluar? Li Fengyi berteriak dengan marah sambil memukul bahunya. Mereka telah mengalami teror dari monster, dan bahkan dengan tambahan kekuatan tingkat resonansi surgawi kecilnya, mereka mungkin tidak akan mampu memberikan keuntungan bagi mereka. Li Jingtao juga menghela nafas. Liluo malah melontarkan senyuman paling cerah yang dia mampu lakukan. Apakah kamu tidak menyadari kepribadianku? Bagaimana aku bisa duduk diam? Mengatakan semua ini tidak ada gunanya sekarang. Kita hanya perlu memutuskan bagaimana kita bisa menghadapi monster. Zongsa dari perguruan tinggi kuno asal surgawi tersenyum pahit. Meskipun monster memiliki kekuatan tingkat resonansi surgawi yang lebih besar, menurutku dia membatasi dirinya sendiri. Alasan dia terus melibatkan diri dengan kita bukan karena dia takut dengan jumlah kita. Sebaliknya, aku merasa dia sedang mempermainkan kita. Di matanya, kita hanyalah sekelompok tikus yang terperangkap, yang mampu menghiburnya. Kata-kata belak-belakan Zongsa menyebabkan ekspresi kelompok itu berubah menjadi jelek. Jelas sekali bahwa mereka semua merasakan hal yang sama. Sialan, bagaimana bisa monster muncul di gua resonansi spiritual? Apa yang dilakukan para ahli adipati di luar? Zuzu memarahi. Ini adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siapapun. Ini adalah pertama kalinya perkembangan aneh terjadi. Hah, apakah kabut darahnya memudar? Jiang Wanyu tiba-tiba bertanya. Kata-kata ini menyebabkan kelompok tersebut merasakan kejutan. Kabut darah yang menyelimuti semuanya memang menghilang secara bertahap. Apa yang sedang terjadi? Kelompok itu saling menatap dengan ekspresi tidak yakin. Monster tidak terluka, tapi kabut darah menghilang. Kelainan ini pasti disebabkan oleh kesengajaan. Namun, rombongan tidak perlu bertanya-tanya terlalu lama. Mereka bisa mendengar suara cairan mengalir dari jauh. Saat suaranya semakin keras, bau darah yang menyengat juga tercium. Semua orang tahu ada yang tidak beres, jadi mereka buru-buru berkumpul, mata mereka terfokus pada arah suara. Beberapa saat kemudian, mata mereka mengecil. Sungai darah yang menjulang tinggi mengalir ke arah mereka dari kabut. Sungai darah melengkung menjadi gelombang setinggi 100 kaki, menghancurkannya. Di dalam sungai darah ada sekuntum teratai darah, di atasnya ada seorang lelaki tampan berpakaian putih. Dia memandangnya dengan penuh kasih. Kepalanya yang botak dan berkilau dipenuhi garis-garis merah darah yang menggeliat seperti cacing yang menggeliat. Mereka berkumpul di atas kepalanya dan secara bertahap menembus dagingnya sebelum berubah menjadi dua tanduk berdarah dan melengkung yang membuatnya menyerupai iblis. Di ujung tanduk terdapat dua bola mata putih berkapur yang berputar, menyebabkan rasa dingin menjalar ke punggung semua orang yang hadir. Namun, hal yang paling menakutkan tidak muncul. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang dipancarkannya semakin meningkat intensitasnya. Dalam rentang waktu beberapa puluh tarikan napas, ia melampaui tingkat resonansi surgawi yang lebih besar. Langsung melangkah ke tahap adipati. Saat dihadapkan pada tekanan yang mencengangkan ini, beberapa individu yang kurang tegas tersungkur, menyatakan mereka benar-benar putus asa. Ini adalah monster tahap adipati. Bagaimana mereka menghentikannya? Ini pada dasarnya adalah hukuman mati.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a